Hai guys, welcome back to FK Channel dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Oke deh, ya udah. Langsung saja kita akan masuk ke dalam episode terbaru ini, di mana aku punya dua bintang tamu yang spesial banget. Sebelah kanan saya, dia itu kalau urusan masak-memasak, urusan dapur, itu dia adalah ahlinya. Langsung saja kita kenalan dengan sebelah kanan saya. Namanya adalah Chef Rifin. Oke. Okupasinya selain chef pasti ada pemilik usaha apa gitu pasti kan? Ya, kita ini usaha online food ya. Itu especially untuk Thai cuisine ya. Jadi masakan kita itu asli Thailand karena kebetulan istri adalah orang Thailand. Pokoknya masakannya semua aloy ya kan? Iya betul ya kan? Benar, betul kan? benar. Aloy. Aroy. Ada R-nya ya, bukan Iya. AL ya? Bukan. Aroy gitu ya. Aroy. Oh, Aroy. Oke, baiklah. Nanti kita akan mendetail lagi tentang masakannya. Wait ya. Kemudian di sebelah kiri saya, dia itu adalah okupasinya apa sih? Yang jelasnya the real title jobnya. Creative writer. Creative writer. Yes. Dari gak ada perusahaannya ya. Pokoknya kamu pribadi ya. Iya, begitu. Oke, baiklah. Langsung namanya siapa? Nama saya Stefania. Stefania aja, nggak ada nama lengkapnya. Oh, baik, Stefani aja. Ini kalau biasa masuk ke Singapura, ke Malaysia langsung dimasukkan kantor. Dicegat ya. Karena gak ada last name biasanya. Nggak pernah kena. Gak pernah kena ya? Wih, beruntung kali dia. Oke, jadi kalian udah tahu ya, di dalam Spicy Ghost Story ini, semua yang memiliki job-job dengan variasi-variasi yang lain itu semuanya bisa masuk ke sini. Karena kita bicara dengan hal yang bersamaan, yaitu hantu. Jadi itu yang koneksinya gitu kan. Semuanya mau bilang, ini chef, ini apa, pokoknya pekerjaan boleh macam-macam, tapi satu common thing-nya itu cuma satu, yaitu ghost gitu loh, hantu. Jadi ini memang dua-duanya juga favorit banget dengan horor ya. Iya. Aku boleh tahu nggak sih, dua-duanya ini sebelum kita makan ya, kamu punya sixth sense dulu atau enggak? Tidak, nanti baru jelasin. Kamu punya sixth sense atau tidak? Punya. Oke, nanti baru kita jelasin secara detail. Aku udah lapar, aku udah gak sanggup lagi untuk menunggu penjelasan mereka secara detail. Hari ini makanan kita dipersembahkan oleh Bro Dari Bantai, Natomi, dan Raja Bacon. Langsung 3 guys. Kapan lagi episode yang punya 3? Tapi ini tiga-tiganya itu pun milik dari Bro ini. Memang keren kali dia. Ya udah, kita kenalin dulu menu-menunya ada apa aja Bro di depan kita. Oke. Basically hari ini ada ada Tom Yum Kung ya. Jadi Tom Yum asli Thailand dengan ini udang. Kemudian ada ini prawn cake ya, digoreng. Terus ada ayam pandan. Nah, kemudian di depan saya ini juga ada pulut mangga yang salah satu autentiknya Thailand juga, asal orang ke Thailand kan itu identik dengan pulut mangga ya. Dan kemudian ini ada itu gyoza ya. Yap. Ada gyoza isinya ayam udang. Nah, kemudian di sana itu ada ini Thai basil chicken. Dan yang terakhir di sana adalah itu pat kana mukrop, itu adalah stir fry kailan dengan smoked bacon sama crispy pork. Oke. Nah, kemudian kita juga ada ini ubi Thailand. Lama dia ya. Ada UCC Thailand. Ya. Ada red ruby. Nah, ini red ruby ini dibuat dari water chestnut ya. Bahasa kerennya yaitu mati. Mati kau. Mati, bukan mati kau ya. Dan di sana yang ada itu seringnya itu. Yes. Ini adalah minuman kesukaannya Bang Freddy. Ya, aku Oke? suka yang asam-asam, Iya. yang segar-segar. Minuman Lady Boy biasa. Kok tahu? Ya udah, kita minum dulu lah ya sebelum makan ya. Oke. Untuk cleanse the palate. Kalau istilah kerennya, cleanse the palate, bah. Aku tuangin nih, nggak apa-apa ya, Stefania. Oke. Jadi ini ada air serai ya dengan apple, ada mintnya juga. Punya ya. Bro, mana? Ya, thank you. Ini memang oke. Waduh, thank you bro. Oke, jadi ini isinya guys, ada aloe vera, ada apel, Kita tambahin ya. ada batang Batang serai. serai, Nah. bukan batang yang lain ya.
Jangan langsung berpikir batang yang lain. Oke. Sudah? Siap? Siap. Cheers lah, cheers dulu dong. Untuk pernikahan enggak loh. Untuk pandemik supaya cepat berlalu. Amin. Ya kan? Amin. Dan bisnis kembali normal ya kan? Amin. Oke, cheers guys, cheers. Biar sehat ya, lemongrass. Gila. Yum. Gila enak banget. Wah. Nice lah. Ini karena aku udah lapar kali soalnya. Siapa itu? Tapi ini sehat banget loh. Benar. Iya kan? Iya. Setahu aku lemongrass ini salah satu kayak bahan yang selalu dijadikan kalau untuk herbal nih. Aku dengar ini juga anti corona katanya. Tapi aku nggak tahu lah hoax atau enggak ya. Iya, itu kita serahkan kepada orang yang Maha Esa. Biarkanlah Yang Maha Esa memberi petunjuknya. Oke, ya udahlah, makanlah yuk. Dig in, aku mau coba ini dulu. Dirimu mau coba dessert ya nanti ya. Tapi makan dulu deh, nanti kasihan kamu lapar soalnya. Ya udahlah, kita cobalah. Yuk, ambillah semuanya yuk. Tom yum aja lah. Iya, maulah bro. Bro, tolonglah bro, sekalian bro. Enak nih tom yum. Aduh. Step mau tom yum step. Kok kayak ini udangnya ya? Manja kali. Manja kali dia. Percuma tukang gambar. Nih. Taruh mana untuk gambar aja biasa soalnya. Taruh di. Oke. Aduh, aku nggak bisa tunggu lagi. Ini perlu pakai saus nggak yang ini gyoza? Nah, gyoza ini ada ini ya sausnya, itu chilinya pakai ini bantai chili nih. Nah. Oh, bantai juga ada ini ya, ada khusus chili. Jadi kalau kalian ini bisa cocok untuk makan apa aja? Bisa buat cocol, bisa buat masak. Nah, nanti kalau misalnya ada beli, bisa chat ke saya. Nanti saya ajarin masak-masak. Nah, yang paling penting bisa untuk mie goreng nggak ini? Pasti bisa. Karena orang biasanya Indomie kalau pakai sambal-sambal itu. Indomie pakai itu terbang kamu ke surga. Serius? Oke. Baik. Ya udah, aku mau coba pakai sausnya deh. Ini gyoza. Udahlah ya, 2 aja lah ya. I don't care lah. Oke, ini sausnya yang mana bro? Yang lu bilang tadi? Nah, itu tuh yang di ujung. Yang di ujung. Nah, kalau misalnya suka yang agak manis, yang ini. Nah, kalau ini kan sambalnya dari sini. Oh, nggak, maksudnya satu-satu ya? Nggak usah gabung ya? Coba tes dulu ya. Coba dulu satu-satu. Aduh, udangnya besar. Sopan kali kau makannya, Steph. Enak bro. Ini dia. Aku langsung kayak piranha. Ini yang manis. Wah, enak loh. Serius, gyozanya enak banget. Sayang udah dingin ya. Dingin. Tanya yang sebelah kananku. Itulah. Lama. Settingnya tadi ini kan dari Sabang ke Merauke. Guys, this is the best tom yum yang pernah aku makan. Salah satunya di Medan. Dan gila ya, rempah-rempahnya, cabenya. Aku itu serasa lagi makan ini di daerah Siam Road gitu loh. Bener-bener langsung kayak roh kita itu dibawa ke Bangkok itu. Kan kita udah lama ya nggak traveling ya. Dan nggak boleh ya di pandemi ini. Anggap aja kalau itu berada di Bangkok makan ini di salah satu night marketnya. Nanti ya habis pandemi kita sama-sama jalan sana. Serius ya? Bro, kau tahu kan semuanya kan di sana? Nanti saya tinggalin kamu di Surabaya. Kok gitu? Kau bawa jalan lah. Ntar, udangnya. Steph, kau komen lah Steph. Enak nggak? Enak sih. Saking enaknya dia diam itu. Pedasnya itu sampai ke tenggorokan. Namanya Spicy Ghost Stories. Ya kan, makanannya spicy juga ya. Aduh, enak. Enak kali. Ntar. Tambo bro. Mau lah. Tambo. Wait, aku mau coba ini. Ini apa tadi? Thai basil chicken. Thai basil chicken. Kok cak sulit tom yum? Tahu nggak dia panggil Sir kenapa? Karena dia bekas muridnya. Katanya. Makanya dia panggil Sir.
Ya sudahlah. Enggak lah, Sir itu kan orang terhormat. Oh iya betul. Nah, itu dia Sultan kita, Sultan. Betul. Sultan. For English nobility. Ada lagi Raja Bacon. Nah, Jadi ini kailan stir fry dengan samcan kalau bahasa. Samcan sama smoke bacon. Itu tadi ada smoke baconnya di samping step itu. Ya ya. Itu ada di ini ya. Jadi ada jual ininya juga ya. Iya, itu. Sini, step. Jadi dia dalam bentuk frozen guys. Nah, seperti ini. Kalian bisa taruh di freezer. Tahan berapa lama sih bro? 1 tahun. Hah serius? Serius. Jadi ini kita Wow. Jadi kalau ini kiamat, Iya, pasti. stop ini aja. Makanan kiamat. Ya kan apokalips. Jadi ini nggak ada preservatif ya sama sekali ya. Jadi ini naturally Nggak smoked tahan lama ya. itu. Dan kemudian kita frozen. Nah, Oh. itu. Oke. Smoked bacon. Oke. Nah, ini buat Bro Freddy nanti ya. Kamu Oh iya. malam ya. Ya, Atau nggak tunggu sampai kiamat kok. Aku langsung masak. Nah. Pasti. Enak loh ini. Aku belum makan, sorry. Enak kali serius. Saya kirain kamu lagi di nightclub tadi. Masih ingat zaman itu apa sih? Zaman apa? Ini planet apa sih? Ya. Yang di jalan dekat jalan Tamrin itu apa namanya? Aduh, udah tutup kan ganti gereja kan sekarang kan? Ya. Woi. Lupa. Itu dulu Awan ini dua. hits sekali loh. Itu ketawa kita dua tua. Itu zaman itu, hits sekali itu. Klub itu hits sekali dulu. Pokoknya biasa siapa yang bisa ke sana itu orangnya paten. Aku belum makan ininya, woi. Ini cocoknya sambal apa? Ini yang ini. Yang agak Sweet manis chili. ya. Ini sweet chili. Apa itu, Sir? Prawn cake. Prawn cake. Thai prawn cake. Istilahnya bakwan udang. Beda loh, Bro. Bakwan udang Kalau versi bakwan Thailand. udang itu ini Indonesia. Iya, betul. Kita kan internasional. Jadi Thai prawn cake Ya betul. ceritanya. Ya udahlah. Enough, kita udah harus cerita. Yang nonton udah bosan nengoknya kita bertiga cuma kayak gini aja. Yang kayaknya karena Bro Deh yang cerita dulu. Saya dulu. Karena Bro dari tadi nggak makan. Ya, bentar. Tak lapar bentar. ya? Tadi kita lupa ini yang Jogja ada juga yang frozen. Oh iya. Enggak. Mana tuh? Nih ya, gyozanya yang frozen dia bentuknya seperti ini. Jadi tinggal kalian ini aja taruh di pan. Ya kan betul ya? Taruh di pan. Taruh di pan, udah deh. Hidupin, masak 10 menit selesai, tinggal makan. Ada kok guide-nya lengkap. Lengkap. Ya, 6 bahasa step Inggris. doang. Enggak bahasa Indonesia semua. 6 step doang. Ya. Oke ya. Sip. Ya udah. Sekarang kita akan mulai cerita. Buat kamu yang udah penasaran, nanti di subnya baru kita tes ya. Udah nggak tahan aku, udah nggak ini lagi, nggak bisa nunggu lagi. Ya udah, Bro Rifin dulu ya cerita. Oke, ya. boleh. Kita dua makan dulu lah ya. Soalnya udah lapar kali. Oke. Ya udah. Dark Mode mulai dari sekarang. Wih, selamat datang di Spicy Ghost Story Dark Mode. Agak-agak beda ya dengan yang biasanya ya. Biasanya nggak ada kayak ruang interogasi kan. Ini kita berada di ruang interogasi gitu loh. Ya udahlah, pokoknya 3 kriminal ini akan menceritakan pengalaman kriminal masing-masing. Enggak. Kita akan menceritakan pengalaman seram. Ya udahlah Bro dulu lah ya. Cerita kita dua makan, Bro fokus cerita. Si Bro Rifin ini tadi dia bilang dia nggak sensi, jadi aku nggak akan nanyain lebih detail lagi. Berarti dia seperti kita, orang awam, rakyat jelata, dan tidak ada super powernya dan tidak ada pokoknya six sense gitu. Dan langsung saja Bro Rifin ceritanya dibawakan sekarang juga. Oke. Mari kita makan. Jadi saya ditinggal sendiri. Nggak apa-apa lah. Iya. Nanti waktu kita cerita baru kau makan Bro. Jadi lu masih ingat kan tempat kerja gua yang dulu? Yang mana, Sir? Oh, Itu. yang ada restoran kan? Nah, itu dia yang ya orang Medan kalau lewat tau lah itu Dia restoran. itu jual lobster. Nah, Betul ya, kan? Betul. Nah, Emang udah nggak ada, boleh sebutin namanya nggak sih? jangan deh. Jangan deh ya, nanti nggak asik. Pokoknya salah satu restoran lobster yang ada di Medan berada di jalan apa ya itu ya? Jalan itulah, jalan besar itulah.
yang kita pokoknya dia sebelahnya itu adalah kantor perusahaan telekomunikasi yang terbesar juga, salah satu di Medan. Udah lah ya, pokoknya tau lah ya. Nah, jadi bro, selamat kerja sana. Nggak ada kaget loh. Lapar loh. Nggak peduli aku. Nggak cocok juga, belum sampai loh. Jadi. So udah keseringan. Jadi selama waktu di sana, itu kalau udah malam itu sering kejadian. Kejadiannya kenapa? Karyawannya kerasukan. Oke, berarti gini, kamu itu pemilik dari restoran ini yang notabene berarti tempatnya itu berhantu. Ada makhluk-makhluk itulah. Nah, itu. Berarti sering terjadi di malam hari. Malam hari. Kalau boleh tahu malamnya itu jam berapakah gitu? Apakah setelah tutup? Nah, biasa kejadiannya itu ya di atas jam 9. Nah, jam-jam kita udah mau tutup. Oh, berarti waktu mereka beres-beres ya? Oke. Jadi awal waktu di sana sih belum gimana-gimana ya. Tapi setelah makin lama di sana, itu karyawan mulai ngeluh. Ada yang bilang ditowel, ada yang bilang diikutin. Oke. Tapi kita nggak percaya. Karena karyawan yang merasakan, kamu enggak gitu ya? Enggak. Oke. Jadi ya kita kira ya ini ulah-ulah karyawan lah, ya kan? Kayak mungkin mereka halu lah gitu ya? Halu lah. Ya, jadi kita nggak pernah open lah, nggak pernah ini bilang oh iya ada gitu, nggak terlalu digubris lah ya ceritanya. Jadi sampai pernah malam setelah selesai itu kita duduk sama karyawan, kerasukan bu, 3 orang kerasukan langsung. Bentar. Dia kronologisnya kayak mana dia kerasukan? Kronologisnya 1 orang dulu. Katanya gini, seingat saya dia ngambil kayu di tingkat atas itu kan ada tangki air kita. Jadi di sana itu dia ada ngambil 1 kayu gitu loh. Ngambil 1 kayu. Terus itu di jam 6-an sore lah diambil itu kayu, dia bawa turun. Entah buat apa kita juga nggak tahu, nggak jelas. Oke. Nah, jadi kerasukannya itu di jam 9 ke atas itu. Nah, pas di kerasukan itu dia ngomong, kenapa kamu ngambil kayu saya? Ngerti? Siapa yang ngomong sekarang? Yang ngomongin? Yang kerasukan itu ngomong sendiri kalau kenapa kamu ambil kayu saya? Iya. Padahal kan dia yang ngambil kan? Padahal dia yang ngambil, ngerti? Nah ini semua orang ada di situ? Iya, jadi si makhluk itu kayaknya nggak happy kayunya diambil sama yang punya badan, ngerti kan? Nah itu, jadi datang 1 karyawan, dikiranya ini pura-pura main-main, diketawain, kamu gini-gini, langsung kerasukan lagi. Oh, gara-gara dia ngomong gitu? Langsung kerasukan di tempat loh. Langsung matanya lain, langsung kerasukan. Nah, yang 1 lagi mau nolong, pegang, kerasukan, 3 orang kerasukan. Sekarang gini, kerasukannya itu oleh roh yang sama atau berbeda-beda? Nah, itu kita nggak ngerti, bro. Cuman dia langsung kelihatan 3-tiganya langsung kayak kotak, kayak kejang-kejang gitu ya? Enggak, ada yang pertama udah kayak harimau. Yang harimau. Yang kedua cewek udah ketawa-ketawa nggak jelas kayak gitu. Udah beda itu. Oke, udah beda. Berarti udah beda rohnya. Terus yang ketiga matanya udah lain gitu, kayak orang udah kerasukan gitu. Itu 3 orang. Oke. Nah, habis itu kita nggak tahu mau gimana, bro. Terakhir, ya dengan keyakinan doa, ya kita doa. Lama, tapi hilang. Oh, jadi dibiarkan gitu? Tanpa ada kayak berusaha, kan biasa kan
ada yang berusaha negosiasi dengan rohnya gitu. Maksudnya kayak kamu mau ngapain di sini gitu. Itu ada lagi ceritanya nanti, Bro. Itu ada setelah berarti, ini. ini karena mungkin kalian pertama kali. Belum tahu apa-apa. Dia hanya berdoa ya. Iya, berdoa. Oke. Berdoa. Oke. Nah, itulah kejadian pertama 3 orang kerasukan. Oke. Nah, berserang beberapa lama kemudian, karyawan kan ada yang tidur di sana tuh jaga malam. Ya. Dia mimpi katanya. Mimpi ya? Mimpi. Itu di malam hari itu kayak rame, kayak pasar. Terus di tempat itu? Di tempat itu. Oke. Terus katanya dia nyenggol orang tua. Nyenggol orang tua? Nyenggol orang tua. Paginya tangannya melepuh. Hah? Tangannya melepuh. Melepuh, Bro. Benar, serius melepuh. Nampak kayak cocolan melepuh di tangannya. Kayak ini, luka bakar gitu? Kayak itu orang bintilan tapi ada airnya. Ada airnya. Iya. Gitu. Kayak gelembung-gelembung gitu kan? Iya. Gitu. Bahasa Hokkiannya pongpa. Betul ya? Iya, kayak gitu. Pongpa kan? Merah, melepuh. Panas katanya. Oke. Padahal dia nggak ngapa-ngapain ya? Kita lihat waktu dia malam kerja, sehat, tidak ada apa-apa. Cuma tangannya itu yang dia cerita. Oke. Nah, itu kejadian lagi. Nah, kejadian lanjutannya dengan orang yang sama, yang tadi itu kerasukan, kali ini kerasukan lagi, Bro. Repeating. Berarti kayak memang dia magnet gitu ya? Ya, tapi kerasukan kali ini bukan kayak harimau tadi. Kerasukannya ini sekarang cewek. Oke. Nah, namanya entah apa, saya udah lupa sekarang. Oke. Tanda-tanda kalau dimasukin cewek, suara dia berubah kah? Berubah. Berubah jadi cewek? Berubah. Nadanya tinggi. Oh gitu? Nadanya tinggi. Oke. Nah, terus kita kali ini udah ini kan, namanya penasaran. Ya kita coba ini tanya. Kamu dari mana? Katanya dari Aceh sana, putri apa katanya gitu. Jauh. Oh. Nah. Oh, berarti dia pakai bahasa Indonesia? Iya. Oke. Dan logatnya itu bukan logat Medan. Bukan logat Medan. Bukan logat Medan. Logat Aceh. Nah, saya juga nggak jelas, tapi katanya dari Aceh. Tapi logat Aceh itu gimana saya juga nggak jelas, tapi logatnya udah lain lah gitu. Iya. Pokoknya bukan orang lokal lah ya. Iya. Nah, jadi kita tanya, kamu ngapain? Ya, saya ini mau ngambil kalung saya katanya. Oh gitu. Nah, ini siapa yang komunikasi sama dia? Saya. Oh, bro langsung? Iya. Oh, saya. Berani juga ya? Oke. Ya, terus. Soalnya kalau macam-macam saya karate nanti. Oh, bisa ya hantu di karatein. Ya terus. Jadi saya tanya, karena saya orang tipenya penasaran gitu loh. Bener nggak nih? Penasaran main ciokui suka. Nggak boleh. Jadi terakhir saya penasaran, saya minta ini dupa. Kan kebetulan kan tempat kita itu biasalah, kita juga ada doa lah, ya kan. Jadi ada dupa. Saya ambil dupa, saya cocolin. Saya cocolin karena kalau misal dia pura-pura, dia kan pasti takut. Ya betul. Dia kan pasti takut. Iya kan? Yang lucunya pas udah ada dupa, saya giniin, dia ngikut. Oh. Ya tapi memang roh-roh itu suka dupa dia ngikut. Tapi saya penasaran lagi. Saya tipenya orang penasaran kan. Udah saya colokin ke kakinya. Gak apa-apa. Keren kan? Tapi ada luka. Luka ya pasti ada di luka. Cuma dia nggak merasa sakit. Dia nggak merasa sakit. Wow. Oke. Dan pertama itu saya pakai dupa kecil. Terakhir saya mungkin kecil kali nih. Saya bakar yang agak model lebih besar lagi, yang model agak kemungkinan lebih besar. Kesannya jadi lu kesempatan sih, Bro, untuk menyiksa orang. Ya, tapi kan hipotesa, mencoba. Oh. Hipotesa, Bang. Udah lama aku nggak bahasa hipotesa, Bang. Oke, terus? Jadi kita coba kan. Terus benar, nggak kenapa. Oke. Ya udah. Terakhir nego-nego. Jadi, lu mau ngapain sekarang? Ya, saya mau di sini katanya. Saya bilang kamu nggak bisa di sini. Kalau kamu di sini lagi, ya kan? Kamu saya bakar, saya bilang. Wah. Sadis sekali. Keren loh. Gitu. Tapi bakarnya itu kan cuma saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma ngomong gitu aja. Gitu loh. Kamu saya bakar. Gitu loh. Dia takut nggak? Enggak juga. Enggak takut. Nah, terakhir ya itu kekuatan doa.
Saya terakhir doa. Doanya itu sambil gimana? Biasanya kalau kamu kayak gini, kamu pegang orangnya kah sambil doa atau Sampai kamu doa? orangnya sambil Oh, doa. kamu pegang orangnya sambil doa. Doa, gitu. Nah, Oke. yang lucunya waktu doa dia jerit panas. Memang itu paling efektif sih. Dia jerit panas. Itu terakhir hilang. Nah, Oke. nah, yang lebih serunya lagi sekarang, bro. Apa? Asal customer mau datang. Wih. Oh, berarti ada efek ke bisnis ya? Iya, Oh, baik. ada customer mau datang, Hahaha. nelpon. Haha. Ini ya, restoran ini ya, kok kalian nggak buka terus sih? Oh, jadi kayak dikelabui gitu? Maksudnya kayak di blok gitu ya? Oh, jadi kalau customer lewat nampaknya tutup? Nampaknya tutup. Oh pernah Nampaknya tutup. pernah Padahal- mama saya telepon sih, nggak ada yang angkat. Itu satu customer aja atau gimana? Beberapa. Oh, kalau beberapa mah berarti udah. Atau ini bro, ada yang ya. Ada yang lagi masih di jalan. Saya lagi di jalan, saya udah lewat 2 kali. Hah? Tuh katanya. Yang kayak gini, entahlah ya. Entah dikirim nggak? Maksudnya kita- kayak kita ada yang nggak tahu lah. ya aku bukan mau nuduh ya, cuman kadang-kadang kalau yang kayak gini biasanya sih orang bilang sih Kiriman. Nah, terus mungkin entah ada orang yang nggak senang ya, atau gimana yang bisa, sengaja gitu. Bisa. Jadi ya udah, pokoknya karyawan, saya juga lagi di sana pas karyawan nerima telepon. Oke. Pak, ini orangnya katanya di jalan, katanya tempat kita tutup. Mata dia yang nggak beres, saya bilang kayak gitu. Oh, itu pun lu masih belum connect ke sana. Belum connect ke sana, nggak kepikiran. Oke. Tapi setelah beberapa kali begitu, kita udah mulai curiga. Gitu. Nah, tapi nampak dampaknya kok makin sepi ya. Oke. Nah, Ini berlangsung berapa lama? Maksudnya kayak orang nggak nampak berapa lama? Sampai akhirnya bro sadar, oh signifikan kali gitu loh yang kunjungannya gitu. setengah tahun, Hah? Bro buka bisnis ini berapa tahun? hampir 2. Oh berarti efeknya sampai setengah tahun? Ya, Wow. tahun pertama itu rame. Iya, aku tahu kok. Rame. Tahu Lu aku. mau parkir aja nggak bisa, bro. Bener, aku Lu tahu. mau aku parkir tahu. aja nggak bisa. Dulu itu happening. Iya. Lu mau parkir aja nggak bisa. Tiap hari fully book. Itu. Wow. Itu. Gila ya. Sampai. Tapi aku merasa kemungkinan besar kiriman sih. Ya. Jadi terakhir. Nah, setelah banyak kejadian-kejadian, terpaksalah kita panggil yang namanya itu notabene orang Pintar. ya, lebih Oke. pintar dari saya lah, pokoknya dia pintar lah. Pokoknya dia S4 lah. S4 lah ya kan. Kita hanya bisa S3, dia S4. Dia gitu. S4, oke. Dari orang S4 tersebut datang. Oke. Dan namanya saya orang skeptik, orang science, bro. Mana langsung kita percaya kan? Oh, memang lu nggak percaya? Buktinya kan lu udah lihat di benar. ini. Benar, tapi kan saya selalu ini kedepankan sains dulu gitu loh. Sesuatu mesti bisa dibuktikan dulu. Oke. Sampai tidak bisa dibuktikan, barusan saya berarti ini memang udah di luar nalar. Oh ya. Baru saya bisa terima. Gitu. Tapi kalau masih bisa dibuktikan, ya saya cari itu pembuktiannya apa gitu loh. Nah, Bentar ya, Stefani kayaknya dari tadi udah nggak nyaman. Kenapa kamu? dipijetin dia. Ah? Belakang. Di belakang. Kenapa dia? Dia kayak ini. Ada hawa gitu. Nggak sih, sakit. Hah? Sakit? Dia giniin. What? Hah? Serius? Iya. Nggak senang ya? Yang di belakang si Mbak kan? Iya. Dia giniin kamu. Sebelah kiri, sebelah kanan. Nih, sini kanan. Hah? Di belakangku dong? Iya. Nah, itulah kan. Nggak senang ya? Ya udah, oke. Betul. Lanjut. Lanjut. Oke. Maaf ya. Nah, jadi datanglah orang S4 itu, ya kan? Disuruhnya kita siapin botol. Oke. Ngapain? Botol ngapain? Mau nangkap katanya. Oh, berarti dia mau masukin. Mau masukin. Saya nggak percaya kan? Kalau yang biasanya kan orang ceritanya kan gini, kalau dia yang bawa botolnya segala macam kan takutnya kan udah dipersiapkan gitu istilahnya. Ya udah, kalian siapin aja permintaan saya apa gitu. Saya minta cuma botol. Oh, berarti Gitu. kalian yang siapin. Jadi dia Kalian nggak bisa ngapa-ngapain nggak juga bisa ya. ngapa-ngapain gitu loh. Oke, sampai dia doa-doa. Oke, naik ke lantai 2. Nah, disitulah actionnya, bro.
macam di film-film. Hah? Serius? Iya, benar. Kayak mana emangnya? Aku penasaran juga sih, kayak mana? Sudah dia tangkap, dia kan gini Baca-baca mantra. Dia tangkap, dia masukin botol, dia taruh, botolnya terbang. Botolnya terbang, bro. Bukan dilempar, tapi Bukan, terbang. botolnya ditaruh di meja, pang, terbang. Kayak ada sesuatu di dalam berusaha berontak keluar gitu ya? Terbang. Oke. Tangkap, ambil lagi botolnya, masukin lagi. Terakhir, kita kan nggak tahu kan, itu nggak bisa kita nalar gitu. Karena bilang udah. Maksudnya ya kita masih bisa, oh ini pasti dia buat sendiri ya dari mana-mana. Oke. Nah terakhir udah beres, udah saya tangkap gini dalam botol ini. Katanya. Berapa lama dia kayak gitu? 15 menit. 15 menit. Ya. Itulah kira-kira. Boleh tahu nggak dia kan kalau kayak gini ada hubungan dengan ini juga ya, kayak agama atau apa? Dia sistemnya agama apa yang dia gunakan untuk mantra-mantranya? Ya daripada kita salah ngomong, ya kita ngomongnya ya ke arah Tibet sana itulah. Oke, berarti maksudnya yang arah-arah ke ya Buddhism yang gitu-gitu ya, pokoknya dia seperti itu ya. Oke. Arah-arah ke Tibet sana lah. Nah, jadi sudah itu dia bilang mau lihat. Oh, dia bilang mau lihat. Mau lihat nggak? Ya mau lah. Gimana lihatnya? Coba foto kalian. Foto. Oh, berarti kamu ada fotonya nih sekarang? Ada fotonya. Oke, nanti kita tunjukin ya ke kalian semua ya. Jadi ini kita nggak ngarang-ngarang ya. Berarti memang ada buktinya. Ada buktinya. Oke, dalam foto ini ada apa aja? Nah, itulah kita challenge pemirsa nanti. Pemirsa. Iya kan? Terus ya. Oke. Apa? Ada berapa banyak di dalam botol? Kalau tebakannya tepat, kita kasih apa? Keren kali dia langsung buat giveaway tanpa minta izin sama pemilik lapak. Ya udah. Emang kamu mau kasih berapa? Maksudnya mau tanya satu botol itu ada berapa roh gitu di dalam? Oh gitu. Oh ya udah. Kau mau kasih apa? Dari Mula. Kok dari aku? Dari aku. Bolehlah kita kasih inilah ya, cabai bantai. Oke, boleh. Cabai bantai lah ya. Cabai bantai ya. Yang bisa menebak orang pertama ya. Orang pertama ya. Komen pertama yang tepat ya. Yang tepat menebak ini ada berapa roh di dalamnya. Tapi ya udah nggak apa-apa, nanti kita jelasin juga sih di dalam ininya apa istilahnya fotonya itu ada gambar-gambar apa aja. Tapi nanti deh. Nanti ya. Nantilah. Di akhir video aja. Rupanya dia skip dulu. Akhir video dulu, tengok baru jawab. Jadi setelah itu gimana? Setelah itu aman. Bisnis ini aman. Kembali normal? Tidak kembali normal, tapi karyawan sudah tidak ada yang kerasukan. Berarti udah nggak ada gangguan? Enggak. Sekarang gini, ada berapa di dalam situ? Maksudnya yang dibilang si orang pintar ini ada berapa di dalam restoran kamu? Banyak katanya. Yang ditangkap cuma 3? 3. Aduh! Nggak jadi giveaway lah. Nggak jadi giveaway. Dia langsung kita main-main aja tadi. Ngeles. Ya udah. Kenapa? 3 ada apa aja? Ya udah ceritain aja deh. Jadi yang pertama ada. Nanti lihat ya. Ya nanti kita akan kasih ininya di zoom in. Itu bisa nampak jelas itu ada mata, ada gigi yang taring yang tajam ya. Terus ada 2 lagi ya rambutnya. Kalau mata giginya tajam itu biasanya Gundurwo sih. Itulah entah apalah namanya. Yang penting bukan Kofuchan lah. Mau Kofuchan mah. Nampak kali usianya. terus ada apa lagi? Apa lagi ya? Ada yang putih-putih gitu rambutnya, ada yang kayak api. Kayak cewek. Ada yang kayak api. Terus ada harimaunya nggak sih? Nah itu enggak sih. Nggak dapat gitu. Oke, berarti sosok harimaunya nggak ketangkap sama sekali ya? Enggak, tidak. Dan sebenarnya di sana ada anak kecil lagi anak kecil, tapi nggak mengganggu gitu loh. Oke. Itu jadi ya itulah paling serem selama di sana itu ya ini semua yang mengganggu. Kadang-kadang kalau restoran udah tutup malam mejanya geser. Gesernya tuh suara. Oke, tapi kegeser atau tidak? Cuma suara geseran aja. Suara geseran. Gitu tapi nggak ada meja. Kita lari ke atas, kita lihat nggak ada. Tapi ada suara geseran gitu. Oke.
Ya, Gitu. seru. Itulah Jadi cerita pertama. dan akhirnya intinya sebenarnya mau dibilang bersih kali sih enggak, cuman ya paling tidak better lah ya. Beta, cuma Better. kan ada kejadian-kejadian lagi, kita temukan jarum lah, entah apa Astaga, lah. kalau jarum mah udah kiriman itu. pasti. Gitu. Kalau orang bilang kong tau, Hmm. iya serius kalau ada jarum-jarum kayak gitu biasanya udah ada kiriman sih. Tapi ya udahlah, Hmm. sabar ya bro. Sekarang udah nggak ada kan? Kita online. Sekarang udah canggih loh, kiriman pun bisa dari online loh sekarang. Kirim Oppo. Oke, udah. Sebelah kiri kok, Steph. Coba dulu kamu sebelum ceritain pengalaman kamu sixth sense-nya seperti apa sih? Maksudnya kayak apakah kamu melihat aja, atau mendengar aja, atau merasakan, atau gimana gitu? Awal-awalnya sih cuman ngerasa aja ya. Umur berapa pertama kali? Ngerasa. Pakai Umur? melihat. Pertama kali deh experience paranormal itu umur? Dari saya berapa ya? SD. SD. Iya, dari saya SD. Berarti waktu Udah- kecil ya? Iyalah. Waktu kecil ya? Itu merasa atau melihat? Masih merasa aja sih. Masih merasa? Boleh tahu nggak? Maksudnya pertama-tama merasakan apa? Maksudnya apa yang kamu rasain gitu? Gimana bilangnya ya? Kayaknya ada perubahan di energy field gitu ya. Rasanya kayaknya ada sesuatu aja yang selain saya di rumah itu ada sesuatu yang lain. Oh, berarti kayak hawa ya? Iya. Jadi biasanya yang kayak gitu hawanya dingin, panas atau apa sih? Yang kayak gitu Bisa kalau- dua-dua sih, bisa dingin, bisa panas. Oh. Spektrumnya itu dua bisa. Oke, itu pertama SD kamu merasakan. Baru setelah itu develop jadi melihat. Iya, tapi melihat itu agak berapa ya usianya? Pas 17 tahun kalau nggak salah, pas SMA. Oke, itu sosok apa pertama kali yang kamu lihat? Iya. Itu sosoknya sosok cewek. Dia kayak apa ya? Kalau yang sering-sering nonton film lama itu kayak emak lampir ya sosoknya. Oh, mak lampir berarti Rambutnya rambut agak serabutan, muka tua, kayak nenek-nenek, hitam. hitam. Oh. Bajunya juga kotor hitam kayak gitu ya. Bukan Susana bangkit dari kubur. Enggak. Susana mah cantik, bro. Ada tak lalatnya lagi. Cantik. Ada. Oke. Ya udah. Berarti kita udah tahu kamu itu memang punya ini ya, kayak satu sixth sense yang bisa mendengar, merasakan sekaligus juga melihat. So, pengalaman kamu gimana? Boleh kamu share? Saya share-nya dari saya kecil dulu ya. Soalnya yang pertama kali saya lihat itu jujur udah ikutin saya dari saya kecil ya. Oh, berarti sebenarnya yang kayak gitu namanya apa sih? Maksudnya apakah dia berbahaya untuk kita atau membantu kita sebenarnya yang kayak gitu? Itu subjektif sih sebenarnya. Ada yang ikut-ikut aja sih, nggak ngapa-ngapain mereka. Cuma numpang? Nah, ya, cuma sekedar ngikut aja. Mungkin karena mereka tertarik sama energi yang kita pancarkan dari kita sendiri ya, mungkin. Nah, jadi awal-awal saya bisa ngerasa itu pas saya pindah rumah. Dari awalnya saya bukan tinggal di Medan. Oke. Nah, awalnya saya tinggalnya di daerah mana ya namanya? Dekat kuburan. Di daerah Binjai situ. Oh ya, Mau ke Binjai situ kan. Jadi pas saya pindah ke sini, di rumahnya rumah yang tau lah rumah-rumah lama itu ya. Bukan Amolau Chua. Oh ya. Dia panjangnya ke belakang. Habis itu keramiknya itu masih yang hijau-hijau itulah. Dia tuh masih banyak kan semen. Nah, kayak gitu loh rumahnya. Baru rumah lama lah. Jadi di rumah itu di belakang kan ada lantai 2. Lantai 2 itu nggak dipakai, gudang. Habis itu di paling belakang itu kan dapur. Terus di dapur itu ada kamar untuk yang biasa bantu kita bersihin rumah. Nah, yang cuci baju, yang itu lah untuk bibi lah. Nah, jadi di belakang itu kan ada jendela di dalam kamarnya. Oke. Pas di belakang itu ada pohon pisang. Aduh, kalau ada pohon-pohon kayak gitu mah. Ada pohon pisang. Jadi katanya
kata si kakak yang sering jaga saya pas saya kecil. Maksudnya kata kakak yang sering jaga kamu, maksudnya Kan roh yang ikutin kamu? Iya, kakak yang Oh, bantu. oke. Aku jadi bingung. Ya. Nah, jadi dia itu ada bilang kayaknya sama orang tua saya, kalau di belakang Ngomongnya ini agak besar boleh, biar jangan orang makin gini nanti. Apa itu? Oke, bentar. Jadi katanya di belakang ini sering-sering ada angin kencang, kan gak ada hujan, pokoknya gak ada apa-apa, sering ada angin kencang. Oke. Terus malam-malam itu kedengaran suara cewek Merinding aku bro. ketawa atau nangis. Itulah ya. Jadi, Suara cewek ketawa atau nangis? Nah, jadi itu dua. Awalnya aku nggak bisa lihat sih, jadi cuman sekedar ngerasa aja lah ya. Jadi yang paling saya ingat itu pas saya kecil, umur berapa ya? Umur 6 atau 7 tahun. Pas tengah malam itu saya tidur di depan, di kamar paling depan itu kan jauh sama yang belakang. Jadi kebangun. Itu kayaknya tengah-tengah malam lah, nggak tahu jam berapa kan. Jadi ngerasa kok kayak ada sesuatu kayak gitu ya, apalah ini. Maksudnya ngerasainnya itu gimana? Kayaknya ada yang nggak enak loh buat kita bangun gitu. Oke, kembali lagi ke Hawa ya. Oke. Jadi gak lama pintu kamar itu kan ada kamarnya 2. Kamarnya ini interconnecting room. Jadi satu tempat orang tua saya tidur, satu lagi saya sama adik saya. Jadi pas saya lihat ke pintu masuk kamar kita, itu saya tahu itu terkunci rapat dari dalam. Tapi mendadak dia buka sendiri pelan-pelan. Keren. Kayak gitu. Jadi pas saya lihat itu dulu pas saya kecil lah, Encai Si ya, Encai Si. Oke. Jadi aku liatin aja kan, kok nggak ada orang, saya pikir kayak gitu. Ya nggak ada orang lah ya memang ya. Jadi kamu langsung pergi lihat gitu, maksudnya meninvestigasi gitu? Duduk gitu, nggak ada orang. Buka kayak gini aja, udah buka, nggak ada orang, nggak lama dia tutup lagi sendiri. Nah itulah, habis itu karena saya kan takut kan, mendadak takut, tiba-tiba ya ambil selimut, tutup kayak gitulah kayak anak kecil dulu kan Pak. Wah bukote buki ya. Tapi kamu udah tahu di saat itu yang namanya hantu itu kayak mana gitu, kamu udah tahu? Enggak sih, dulu masih polos-polos lah. Tapi kan kamu tahu kan, maksudnya kayak kalau yang kayak gitu itu namanya hantu gitu kan? Cuman kamu nggak nampak, kamu hanya merasakan gitu. Iya. Oke. Ya oke lah. Kayak gitu tutup pakai selimut. Habis itu saya nggak sadar lagi. Oke. Saya nggak sadar lagi, tapi pernah saya ingat itu pas saya sadar kembali, saya udah ada di kamar belakang, duduk nangis sendiri, entah kenapa. Kamu nggak tahu juga sebabnya? Nggak tahu, pokoknya duduk di situ nangis sendiri, tapi loh, aku ngapain ya di sini ya? Kan aku pikirnya kayak gitu. Oke. Oh, kamu sendiri juga bertanya? Kok aku nangis kenapa? Oke. Jadi aku duduk di situ itu ngapain? Nah, kayak gitulah. Habis itu nggak lama, beberapa tahun kemudian, saya pindah kamar ke belakang karena udah gak ada yang kerja kan di situ. Jadi pindah kamar ke belakang, sering gimana ya? Ada yang tahu istilah kalau tidur itu kayak tiptaannya? Ditimpa. Ada kan? Sering paling sering di situ. Jadi seminggu itu bisa sampai 3-5 kali. Oke. Kalau sekedar tidur ketimpa itu nggak apa-apa kan? Oke. Nah, jadi masalahnya tidur ketimpa itu ya kan serem juga lah ya. Pernah kena kan? Aku nggak pernah sih. Enak kali. Jujur aku nggak pernah. Jadi Tapi sensasinya. kalau saya masih ini ke sains ya. Oke. Iya, sleep paralysis lah katanya orang. Cuman kata orangnya nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Kalau sleep paralysis gitu aja aku nggak takut, nggak apa-apa. Ini nampak pula wujudnya ya. bukan awalnya nggak sih. Saya awal-awal itu pas sleep paralysis kan posisinya kita tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sebenarnya
gak enak kali. Udah satu gak enak juga mengerikan sih. Ya, Karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita bangun, tapi gerak nggak bisa, buka mata nggak bisa, ngapa-ngapain pokoknya nggak bisa. Jadi awal-awal itu, jadi saya pengennya cepet bangun lah ya. Mau coba gerak, coba ngomong, tapi nggak keluar suara juga. Tapi terakhir saya ngerasa kayaknya ada yang pegang saya, kaki saya kan, belai-belai kayak gitu. Jadi lama-lama naik terus udah hilang, baru saya bangun. Itulah, sering-sering pokoknya, entah tiap seminggu berapa kali, besoknya kayak gitu lagi. Tapi makin lama tangannya itu makin dekat ke kepala saya. Jadi sensasinya itu kayak gimana ya, tengtengnya cengkak. Panjang-panjang kan. Kuku yang panjang. Kayak belai-belai gini. Itulah sensasinya. Lalu tiba-tiba kayaknya ada yang ngomong ke telinga saya langsung. Apa dibilangnya? Bahasa apa? Bahasa Hokkien juga loh lucunya. Bahasa Hokkien? Kan karena mungkin dia sering dengar orang rumah panggil saya apa ya. Jadi di rumah kan saya paling tua. Jadi orang tua panggilnya Cie. Nah, jadi dia pun manggilnya kayak gitu. Cie. Kayak gitu lah. Serius? Iya. Cie gitu. Nanti cie gitu. Makanya sering-sering kayak gitu kan. Habis itu ya kayak gitu terus lah pokoknya tiap malam, tiap pagi lah pas mau bangun kan. Ada paling saya ingat itu satu hari pas saya mau bangun pagi, masih udah pagi lah itu, dengar orang entah ngapain lah di dapur kan ribut biasa, apa masak lah, apa kan. Baru saya pikir saya udah bangun karena mata saya bisa buka, dengar suara juga, tapi tiba-tiba saya sadar bahwasanya saya ini masih tidur karena saya nggak bisa gerak. Jadi yang ngeri ini pertama kali saya lihat yang di rumah itu ada apa. Yang si malampir itu. Jadi bayangkan lah ya pas tidur tengkurap itu. Kita kan lihat ke ceilingnya atasnya. Ada satu cewek nenek tua itu hovering di atas. Pas di atas mukanya. Bayangkan. Dia langsung gini, bam gitu. Iya. Dan jaraknya jauh sih awalnya dia di langit-langit, dia masih di langit-langit. Baru pas kita udah nampak dia, kita lama-lama kan udah mulai panik lah itu kan. Jadi mau bangun cepet, mau ngomong, mau struggle untuk gerak gitu kan, tiba-tiba dia makin dekat. Dan kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Di saat itu kamu gimana? Maksudnya kayak apakah kamu hanya pasrah dan maksudnya dia gimana? Dia mendekatnya itu gimana? Terus ya, dia boleh kan secara di atas terbang kayak gitu kan. Jadi dia ada keluarin suara nggak? Ada. Dia ketawa gak jelas gitu lah, gak gitu dengar. Soalnya saya itu bisa dengar mereka, tapi dengarnya itu gak gitu jelas. Jadi dia lama-lama makin dekat, sampai saya tiba-tiba kebangun sendiri lah gitu. Dan kamu itu bangun ketakutan gitu? Ya, lowling kok. Oke. Ya, begitulah. Saya masih SMP atau nggak salah. SMP? Jadi itu pengalaman pertama kamu? Ya, pertama bisa lihat yang kayak gitulah. Terus untuk kenapa saya bisa tahu ini nenek yang udah ikutin saya dari rumah lama kan. Pas saya SMA itu, pas kelas berapa ya? Kelas 2 ya kalau nggak salah. Umur 17-an. Pas lagi ada kelas kan. Nah, jam berapa? Jam 8 pagi itu kalau nggak salah. Jadi di kelas kita ceritanya kan paling ujung. Ya. Dia ada paling ujung koridor. Di depan kelas itu pas ada ruang kosong, nggak kepake. Harusnya toilet sih, tapi toiletnya nggak dipakai, jadi gelap gulita di situ. Jadi sering-sering itu di sana ada angin juga. Jadi pintu kita kan udah nggak bisa tutup, dia bisa buka sama tutup sendiri lah. Anginnya dingin nggak tiap hari lah itu di situ.
pas itu guru kita lagi lisan catatan. Oke. Lisan catatan, terus ya seperti biasa lah ya, kita nyatat juga. Tiba-tiba pintu kita kebuka. Itu semua orang lihat berarti? Sering, itu udah sering, jadi orang udah gak hirauin lagi. Oke. Pintu kita kebuka, kuat dia suaranya. Bang, kayak gitu kan. Jadi orang lihat sebentar, baru udah sambung lagi catatan, terus ketutup lagi sendiri. Di bedanya itu, aku udah ngerasa gak enak lagi sih. Bulu kuduku udah merinding semua. Dia kan hadapnya ke sini. Kalau ke sana itu di kanan saya ada barisan yang gak kepake, kosong. Oke. Jadi aku hadapnya ke sini sambil nyatat, tapi aku rasa di sininya kok gelap ya. Kan biasa terang. Kayak ada bayangan yang menutupi gitu ya. Biasa terang, nampaknya kayak barisan kosong lah biasa. Jadi udah ngerasa gelap, aku diam-diam aja sih. Jadi sebelahku itu teman sebangku saya udah gak enak juga kayaknya dia. Dia diam-diam aja. Jadi aku tanya dia loh, sebelahku ada apa ya? Lu nampak gak? Maksudnya ada sesuatu gak ya? Dia bilang, enggak sih, tapi kok kayaknya apa ya? Dia bilang kok kayaknya dingin kali ya hari ini. Iya. Dia bilang kayak gitu. Jadi aku sambung aja loh, gak kepikiran untuk liatin lagi lah. Oke. Sampai aku ngerasa di bahu saya itu ada yang kayak gitu. Oke. Kira kan orang belakang. Jadi aku hadapnya kayak gini mau kesini. Jadi pas itu aku nampak di sini di sebelah saya yang kosong itu nenek yang di rumah. Oke. Tapi maksudnya itu setelah kejadian? Setelah yang Kan udah SMA. Berarti kamu taunya, berarti nenek itu maksudnya kamu taunya gara-gara waktu dia kecil masih ada dan sampai SMA dia pun masih ada gitu loh. Iya. Oh, makanya kamu ambil kesimpulan bahwa dia mengikuti kamu sampai kamu dewasa gitu. Soalnya ya dia udah dari rumah, dari saya kecil di situ, tiba-tiba SMA tampak dia lagi. Itu kalau boleh tahu itu terakhir kamu jumpa dia? Maksudnya apakah masih ada di masa-masa lain selain di SMA? Terakhir itu. Oh, itu terakhir? Habis itu nggak pernah nampak lagi. Udah sih baik mungkin ya. Tapi ngeri juga sih. Makanya mau perpisahan kan? Udah lah ya, aku nggak jaga kau lagi udah SMA kau katanya. Tapi pas kali hari itu aku mulai bisa nampak hal-hal kayak gitu. Itulah yang momen dimana kamu tuh bisa mulai menampak barang-barang makhluk-makhluk halus. Iya, pas di sekolah. Nah itu nggak berani, maksudnya nggak berani untuk ngikut sampai les sore lagi udah. Pokoknya pagi lesson selesai udah pulang. Oke. Baiklah. Itu ceritamu sudah? Oke, cerita pertama dia. Baiklah, sekarang giliran aku ya. Nah, karena ini tadi dia ngomongin soal sekolah ya, aku kait-kaitkan aja. Ini karena ada hubungannya dengan cerita dari viewer kita. Dia nggak mau kasih tahu namanya. Kita hormati privasi orang ya. Cuman dia email, kenapa? Dia email, dia bilang tolong dirahasiakan identitas. Ya udah, aku rahasiakan identitas. Sebut saja namanya. Janganlah, Bunga terlalu terlalu kayak kelapa, nama orang loh bro. Rosemary lah namanya ya. Rose lah kita pakai namanya Rose. Kenapa jadi tumbuh-tumbuhan? Kemangi bu, Ya. kenapa nggak kemangi? Ini bukan ini loh acara lupa. sebutkan nama. Oke, Jadi gini, si Rose ini dia itu kuliah di satu universitas dan universitasnya itu berada di, kalian tahu nggak jalan Cikditiro? Di situ ada restoran yang terkenal. Sebentar. Apa tuh? Apa? Ada yang coba masuk. Hah? Bentar. Ada yang coba masuk? Siapa yang coba masuk? Gak enak. Mendadak ya tiba-tiba dari belakang ya. Kenapa? Tiba-tiba Si Mbak. kayaknya mau Si Mbak mau masuk ke badan kamu maksudnya? mungkin gak enak tadi. Oke. Baiklah. Mbak, ini tamu loh. ya kalau masuk kan kita karate nanti. Main-main cukup. Oke, jangan main-main bro. Hal-hal beginian. Oke, jadi gini.
Pokoknya ini di Ciditiro. Pokoknya kalau kamu tahu itu di situ ada SMU, salah satu sekolah di sana. Terus ada restoran ya yang cukup besar di sana. Dan di situ ada universitas yang berhubungan dengan perpajakan. Yes. Maksud saya keuangan ya. Itu lumayan terkenal. Universitasnya itu berdiri udah lama banget ya, gedungnya itu katanya berdiri itu sejak tahun 1965 gitu deh. Jadi di sana itu universitasnya ada 2 gedung, satu gedung baru, satu gedung lama. Yang seram itu adalah gedung lama. Selalu. Nah, jadi ceritanya ini kejadian baru tahun lalu dan dia itu masih freshman di sana. Jadi masih baru. Jadi senior tuh suka kayak ngerjain gitu loh, yang baru-baru ini untuk kamu pergi ambil ini, kamu pergi ambil itu. Jadi senior tuh suka gituin gitu, namanya junior kan. Jadi senior itu kayak misalnya dia ada suruh si Ross ini ke tata usaha. Nah, kalau mau ke tata usaha, dia itu harus melewati gedung lama ini. Dan melewati gedung lama ini dia harus melewati lantai 3. Dan lantai 3 ini lumayan mendengar desas-desus dari pihak-pihak yang lain. Orang senior bilang bahwa lantai 3 itu paling sering ada seperti itu. Cuman ya karena disuruh senior ya mau nggak mau kan begitu kan, dia harus ke ruang tata usaha itu untuk ngambil sesuatu gitu. Nah, lewatlah dia menuju ke lantai 3 ke arah gedung lama. Nah, menuju ke gedung lama dia nggak ada ngerasa apa-apa, sampailah dia berada di lantai 3 bro. Lantai 3 ini dia langsung merasa ada sesuatu yang kok berubah suasananya. Yang awal mula dia merasa temperatur udara hanya biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba kok berubah jadi dingin. Dia lewati dan itu pada saat itu malam, katanya hampir maghrib gitulah, kurang lebih di jam-jam 6-6an gitu. Nah, pada saat dia lewatin satu persatu, karena itu lantai 3 itu guys, itu adalah lab, semuanya lab, ada lab bahasa, ada lab komputer dan lain-lain. Dan labnya itu saling berhadapan semua, jadi dia melewati lorong tersebut. Nah, melewati satu demi satu, nggak ada apa-apa. Tapi pada saat dia melewati lab komputer, dia udah ngerasa kok ada sesuatu ya di situ. Dan dia melihat ada kayak apa ya ini ya gitu. Dia ngintip, namanya manusia penasaran. Dia ngintip ke arah lab dari komputer. Terus dia kayak ada lihat gerakan sedikit gitu. Dia udah tahu ini udah nggak beres gitu kan. Langsung dia diam. Dia cuma bilang maaf ya, jangan ganggu senior ganteng, jangan ganggu. Dia bilang gitu. Senior yang ganteng jangan ganggu ya, gitu. Dia bilang gitu aja. Dia lewat gitu aja. Nah, kok tahu dia ganteng? Nah, pertanyaannya. Itulah kalimat yang seharusnya nggak boleh diucapin nanti kalian denger. Nah, pada saat itu dia lewat gitu aja. Hari itu begitu ini dia ambil barang dari tata usaha, dia kembalikan ke senior. Seniornya cuman kayak oh ya udah makasih ya gini. Udah selesai. 3 hari berlalu. 3 hari berlalu, dia kan kuliah malam. Masuk kelas malam dong. Nah, pada saat masuk kelas malam, pada saat dia lagi mengikuti pelajaran, saat kencing anak ini. Oke. Dan bukan hanya saat kencing, tapi dia harus masuk ke kelas yang harus melewati lantai 3 ini. Karena dia takut sendiri, dia ajak pacarnya. Biasalah cewek kan. Dia ajak pacarnya, si Ross ajak pacarnya. Dia bilang, temani aku lah katanya gitu kan. Aku kebetulan mau ke toilet juga gitu. Jadi mau lewatin itu gitu karena aku pernah melewati itu, ada kayak gitu. Kau temanilah aku katanya gitu kan. Lewatlah dia menuju ke lantai 3 lagi. Sambil pegangan tangan dengan erat, dia udah mulai takut karena dia pegangin tangan dari pacarnya. Udah lewat sana, lewatin dia nengok ke lab komputernya. Dia tengok gitu. Oh, kosong. Aman, dia bilang gitu kan. Dia langsung gitu, dia kayak oh untung nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, sayangnya di lewatin lab komputer ada lab bahasa. Dan pada saat lab bahasa dia lewat, di saat itu dia tercengang. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa berdiri. Pacarnya bengong lihat dia bergetar. Dia hanya bisa lihat ke kiri. Dia cuma gini aja sampai bergetar. Terus pacar bilang, ada apa gitu. Kamu lihatlah di sebelah kiri katanya gitu kan. Terus pacarnya nengok sebelah kiri. Pacarnya kan nggak nampak.
Gak ada apa-apa katanya gitu kan. Tahu nggak apa yang dia lihat? Dia bukan melihat satu sosok, tapi dia lihat rame sekali lihat bahasa itu. Dan sosok-sosoknya itu semuanya adalah hitam kayak gitu. Nah, pada saat awal dia cuma takut gitu aja. Rupanya dengan dia melihat mereka dan mereka menyadari mereka juga bisa melihat dia, mereka bergerak. Dan pada saat mereka bergerak dia ketakutan dong. Dia teriak sekeras-kerasnya sampai pacarnya bingung. Kenapa kamu kenapa gitu kan? Terus dia langsung pegang tangan pacarnya dengan erat. Terus bilang, tolong jangan ganggu katanya gitu kan. Mohon maaf ya kami gangguin jangan. Terus ada suara. Tiba-tiba waktu dia teriak-teriak, katanya ganteng. Langsung dia loncat, lari dia angkat angkat tangan dari pacarnya, lari. Pacarnya makin bingung dong. Kamu kenapa gitu? Kamu ngapain gitu? Kamu kok kenapa seperti itu? Nah, pada saat dia lari lurusan itu seharusnya kan toilet. Nah, lurusan toilet itu dia pada saat mau melewati toilet, tiba-tiba dengan anehnya di depan toiletnya ada satu kursi. Ngapain kursi depan toilet? Dan kursinya itu masih kosong, nggak ada yang duduk, nggak ada yang apa. Bingung dong dia, ini kok ada kursi depan toilet ini? Gitu. Dia bilang sama pacarnya, aduh aku gimana nih? Pacarnya bilang, kamu kenapa gitu kan? Kamu ngapain? Kamu nggak lihat tadi ada itu, katanya gitu kan? Mana ada? Mereka sama-sama nengok ke belakang loh, ke arah belakang kan barusan lewat. Itu di situ ada ini gitu. Nah pacarnya bilang mana ada? Pada saat mereka membelakangi dan mereka balik lagi ke depan, sudah ada satu sosok hitam duduk di kursi yang tadi dan benar-benar besar banget, dia bilang gitu, sosok hitam tersebut. Terus dan dia mengetahui kalau sosok hitam ini kayaknya adalah orang yang bilang katanya ganteng. Dia cuma ketawa sekeras-kerasnya, ketawanya itu aneh dan ketawanya itu bukan kayak ketawa biasa gitu. Ketawanya itu kayak memang benar-benar ketawa yang kayak mau nerekam orang. Langsung dia makin takut lah. Akhirnya dia nggak jadi ke toilet. Ditariknya lagi pacarnya, tarik menuju ke kelas yang mereka harus masuk kan. Lewat ke sana itu baru dia ceritain semua ke pacarnya. Aku tadi nampak ini, aku ceritain gini. Tahu nggak setelah dia cerita panjang lebar dengan ketakutan, pacarnya cuma bilang apa? Makanya lain kali sebelum kuliah itu kamu makan dulu. Kau kelaparan itu makanya kau halusinasi. Pengen ditampar nggak pacar kayak gitu? Cocok kau rasa. Dia udah takut kayak gitu, dia ceritain ke pacarnya nanggapin cuma satu, makanya kalau sebelum kuliah itu kamu makan dulu. Kalau enggak kamu itu halusinasi, katanya kamu kelaparan ini makanya kamu kayak gitu. Apa nggak pengen kau putusin itu pacar? Tapi ya begitu, maksudnya dia bilang semenjak itu dia cerita ke security satpam gitu kan, dia berusaha untuk ngambil informasi lah, biasalah kalau kita jadi pengen cari tahu sebenarnya memang banyak nggak sih yang punya pengalaman yang sama dia. Ternyata security bilang memang betul, katanya di sini banyak sekali katanya kayak karena kan ini lumayan gedung yang lumayan tua, terus banyak juga kejadian-kejadian zaman dulu yang kita nggak ketahui, dan itu banyak yang memang katanya zaman-zaman dulu mahasiswa atau mahasiswi yang ada mungkin yang entah case koit, maksudnya bunuh diri, atau case yang mereka nggak bisa move on dari ini, karena dulu katanya itu adalah salah satu universitas yang lumayan killer dalam arti strict. Banyak yang jadi mahasiswa-mahasiswi di sana itu agak stres. Dan bahkan ada yang katanya sampai case gitu loh untuk melewati stres itu gitu. Jadi makanya dibilang senior-senior yang ada di situ, karena security udah tahu ini senior-senior. Senior-senior itu maksudnya adalah yang belajar di universitas itu. Ya begitulah ceritanya, yang menurut aku sih poin utamanya adalah putusin aja pacarmu. Kalau kau masih pacaran sama dia, putusin aja. Masa dia cuma bilang, kau kurang makan, tadi nggak makan kau, makanya kau halusinasi, kan kurang ajar kan. Dia udah takut mau kencing-kencing dari situ, dia cuma bilang, kau nggak makan aja, kan kurang ajar kayak gitu. Itulah. Ya begitulah ya guys, itu adalah cerita pertamaku. Bro Rifin, ceritamu ada? Bentar. Sebelum kita ceritain, kita mau nikmatin dessert dong. Dessert dong ya.
Ada ini di depan aku ada ini apa namanya tadi? UCC ini ya? UCC Thailand. UCC Thailand. Punyamu kamu coba Red Ruby deh. Biar ini. Lu cerita ya bro ya? Iyalah, Jangan tiap kali nikmatin ya. kan gitu. Kalau enggak saya masak, saya yang cerita, Ya, kan nggak apa-apa. kerjanya gitu terus. Itulah fungsinya chef. Itulah, gitu terus. Oke. Oke. Jadi masih seputar dunia hospitality ya, Oke. dunia restoran. Nah, ini kali ini kita langsung ke mancanegara, langsung ke overseas, travel kita, balik ke zaman saya waktu di Melbourne, Australia. Berarti bro tamatan Melbourne ya? Iya. Oke. Oke. Nah, waktu dulu itu saya dan partner itu kita ada pub ya, kita ada pub di sana, pub restoran. Oh sampai ada buka usaha di sana ya? Oke. Jadi juga ya hampir mirip dengan cerita pertama tadi, dari karyawan semua. Karyawan mendengar suara, kemudian ini ada yang merasa diganggu, ditowel-towel juga. Bentar. Staffnya ini orang Aussie Bule. atau bule? Bule kalau kesurupan gimana sih? Ini nggak kesurupan. Oh enggak, cuma diganggu gitu aja? Diganggu. Oh oke. Kalau yang Aku luar penasaran itu- loh. Kalau yang luar itu banyak kan case yang kesurupan itu lebih, Demon. ya. Oh bukan hantu ya? Hantu sana kurang kuat ya berarti ya? Oke baik. Nah terus? Nah, jadi karyawan ini, staff saya ini, cook saya yang di kitchen pernah ngomong ke saya, katanya saya selalu diikutin. Saya bilang, kamu gila kamu, you're crazy, you smoke too much, saya bilang. Oke. Smoke apa nih? Ya, entah smoke apalah pokoknya. Jadi saya bilang, kamu udah gila, udah terlalu banyak smoking, saya bilang. Nggak saya ladenin gitu loh. Dan dia pernah sharing cerita ke karyawan lain juga. Dan karyawan lain juga, iya kayaknya kalau saya asal ke ruang atas gitu, kita kan ada ruang karaoke-nya juga gitu. Jadi ada ke ruang atas, kayaknya ada yang ini ngikutin saya dari belakang. Tapi asal saya balik, Nggak ada. nggak ada gitu loh. Cuma mereka kayak ada sosok hitam gitu loh. Oke. Saya nggak saya ladenin, ya it's me, you know. Sampai So, saya bisa buktiin. If only one person, okay lah. But if already multiple, Ya itu. Tapi saya kan mau pembuktian saya sendiri dulu gitu, itu ceritanya gitu loh. Auban juga dia ya. Obat. Jadi udah terakhir saya ini mulai merasakan sendiri. Oh berarti bro merasakan sendiri. Iya, terakhir begitu. Itu di jam, bukan malam loh, jam-jam 4 atau jam 5 sore. Pub. Pub. Di pubnya. Di pubnya. Oke. Saya duduk. Saya dengar suara. Kok ada suara orang? Tahu kan mancis jipuk? Berarti ting tik 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 tak tik tak ting 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 gitu kan? Jipuk kan suaranya kan dia nyaring, tapi kan nggak nyaring gitu kan? Ya, Kayak ya, speaker pokoknya pecah tahu, gitu ya, kan? ya, Nah, benar. gitu. ting 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 nami. Ya, jadi saya heran, dari mana samping saya nggak ada orang? Tapi ada Sedangkan suara. sedangkan partner saya lagi di belakang di kamar mandi gitu loh. Oh, ada suara. Itu kejadian pertama gitu loh. Nggak saya openin juga. Nah, terus terakhir, Ada dengar kan? nah, Nggak di atas tadi. Terus? terakhir kan partner saya mau jalan ke atas gitu loh. Asal dia jalan satu kali, tok, belakangnya ikut tok. Dia jalan lagi, tok. Aku baru bilang tok, di Tok. belakang ada yang jalan juga. Iya. Hah? Jadi wesnya. Oh ya. Gitu. Oke. Mungkin sinkronnya. Iya. Jadi Kenapa? Si mbaknya bilang hai. hai. Oh ya. Hmm. Sama siapa dia bilang hai? Oh sama kamu. Hmm. Si mbak tadi kan yang pegang bahumu kan? Oke. Temanan. Nah, jadi anyway, Pertama kali hai jadi ya mbak. itu saya dengar sendiri loh. Saya dengar sendiri. Dia jalan, tok. Kemudian ada suara tok. As in front of me gitu. Wah. Oke. Nggak nampak Nggak- apa-apa. nggak tapi nalar, kan? dengar suara. Nggak nalar kan? Dia toknya gimana? Sepatu? Atau Dia kan kalau cewek itu kan pakai high heel. Kalau lu jalan di atas kayu itu kan pasti kedengarannya Iya, tok benar, tak gitu benar, kan, benar, tok benar. tok tok gitu kan. Tapi kalau memang toknya itu kan mestinya sekali. Ya ini 2 kali. Dia asal tok, jeda dikit tok. Saya di belakang dia. Dan kami dua lihat udah mulai lihat-lihatan nih.
Jadi kayaknya ada yang ngikut lah. Ada yang ngikut, ada yang ngikut. Itu, saya ngomong aja merinding. Nah, jadi itu habis itu ya udah, kita udah mulai ngerasa aneh nih. Apa cerita karyawan ini bener nggak gitu loh? Kita udah mulai tanda tanya lah, whether it's true or not gitu loh yang diceritain karyawan di sana. Udah. Nah, kemudian ya sama karyawan ini ngoceh. Ini tempatnya kayaknya ada hantunya gini. No, kita bilang gitu. Nggak mau nakut-nakutin juga. Gitu. Nah, jadi terakhir malam saya sama 2 partner saya. Kami 2 orang ASEAN, 1 orang bule. Nah, si bule ini skeptik orangnya. Oke. Sama seperti saya. Ya. Dia mesti buktiin dulu gitu loh. Iya. Kami duduk di barnya kami itu. Jadi di atas itu ada wine glass. Ada wine glass. Ya, jadi ini kira-kira ya beginilah kita duduknya. Oke. Jadi saya duduk di sini. Si bule di sebelah sini dan teman satu lagi di sini gitu loh. Oke. Pintu udah kami tutup, pintu di arah sana. Pintu udah kami tutup. Udah malam kan, udah kami close, tutup. Jadi kita duduk sambil minum sambil minuman nih, ngobrol-ngobrol lah. Dia punya cerita. Kita ngomong, ini ada karyawan kita gini-gini, apalah komplain segala macam, tempat kita ini berhantu, haunted gitu loh. That's bullshit, you know, Italian. That's bullshit. Gitu. Dia Italian soalnya kan, dia nggak percaya. Oke, nah pas kita cerita ngelapor ke dia gitu, tiba-tiba di belakang ada kayak orang jalan lari. Kami kejar. Dia dengar juga? Dia dengar tuh, bertiga dengar. Kami kira maling. Oke. Kami kejar. Kami cek ke atas, ada kedengaran orang lain. Gitu. Ini saya ngomong branding ini. Nah, jadi lari gitu kita kejar ke atas. Kalau saya bilang kalau dapat patahin malingnya. Oke. Nggak ada bro. Nggak ada. Makin serem kan. Terus di pub kita itu ada kayak exit door, secret exit door itu. Kalau misalnya ada kejadian apa-apa itu kita bisa dari belakang keluar. Oke. Jadi secret exit door itu terakhir kita sama-sama di sana semua. Sampai kita di sana bau bunga. Spesifiknya bunga apa? Maksudnya kayak apakah ada fragrance flowers. Oke, floral. Ya. Berarti bukan kayak kalau di sini kan kayak ada bunga kantil gitu yang bunga melati. Iya, mirip lah. Oh, bunga melati. Yes, mirip lah. Itu hampir-hampir gitu lah. Oke. Nah, padahal di tempat yang ada secret exit itu tempat sampah, bro. Yang seharusnya bau. Yes, betul. Yang seharusnya itu bau bangke. Karena kalau misalnya staff kita ngambil sampah itu buangnya itu di daerah sana karena itu langsung bisa ke Rabbis Bay. Itu kan di sana itu ada Rabbis Bay namanya tempat kita buang sampah gitu. Jadi saya sama teman saya, did you smell that just now? Teman saya ini iya. Si bule ini iya juga, tapi dia masih nggak mau ngakui. Gengsi. Dia nggak mau ngakui gitu loh. Oke. Udah, kita kejar, cari nggak ada, balik, duduk, ngobrol lagi. Nah, itu tadi apa? You explain. Enggak lah, itu pasti itu entah apa ada tikus aja, atau apa, ya. Entah apalah dia ngomong lah. Oke lah waktu itu. Kayak tikus ya bisa floral. Jadi anyway, terus dia nantang. Si bule ini nantang. Itali ini nantang, dia bilang, buktikan kalau sama saya itu, kalau itu benar-benar ada kayak gini. Tahu bu, kejadiannya langsung apa? As in that second. What happened? Wine glass di atas dia, hanya di tempat dia itu langsung gerak. Oke. As in moving. Oke. Itu. Oke. Ini branding ini ngomong, branding. Oke. Dan itu nggak bisa di-explain dengan science. Logika apapun nggak bisa. Karena hanya yang di kepala dia di atas itu yang gerak, samping tidak bergerak sama sekali.
Karena kan wine glass itu kan dimasukin ada row-nya kan, 1, 2, 3. Ya. Hanya yang di tengah kepala dia itu yang gerak saja, gerak satu baris. Dia gimana? Dia masih nggak ngakui bro, Hah? saking dia bandelnya itu. Mak jam. Terus Oke. dia bilang, that was wind. Dan kita bilang, that was the door was is closed man, is closed. The door is closed. How can you explain that was a wind? Terus dia gimana? Tetap juga. Bandel orangnya. Oh. Cuma setelah gerak itu dia udah mulai sanksi. Kita nampak dia sanksi, cuma dia Ya, gengsi. dia itu. Ah. Akhirnya kan sunyi senyap, diam semua, ketakutan. Awkward silence. Awkward silence semua. Oke. Itu. Dan itu habis itu yuk, let's drink up and let's go home. Itu. Tapi setelah Setelah itu, ini aku penasaran. Lanjutannya. Karena udah kejadian gitu, biasalah cari orang S4 lagi. Oke. Pertama Tapi dia nggak percaya. dia serahin ke kita. Ya, you guys don't go deal with it. Alah, berarti dia udah percaya itu. Oke. You guys go deal with it. Do whatever you wanna do katanya. Oke lah. Nah, ini gimana lah di negara kangguru gini nyari orang S4 gitu. Mau cari psychic kan? Iya, Mau cari iya. psychic ini, ha? Iya. Nah, kebetulan nih, Bro. Ada teman orang Siantar. Oke. Ternyata bisa kayak dia. Oh, oke. Ternyata bisa kayak dia, dikenalin. Oke. Dikenalin, kita ajak ke sana. Oke. Nah, ternyata setelah kita undang datang, dia jalan ke atas yang tempat kita dengar suara lari segala macam. Penglihatan dia pernah terjadi pembunuhan di sana. Di pub itu korbannya Dibunuh. cowok cewek. Nah, itu saya udah lupa ceritanya cowok cewek. Tapi someone got killed over there. Oke. Dan itu blood semua everywhere. Oke. So it's like a crime scene lah ya sebenarnya di situ. Dan dia bilang soul ini ketrap di sana. Soul. Oke. Gitu. Dan masih anger gitu. What happened? Nggak dengar ya tadi? Iya, dengar. Dari tadi. Atas ya? Dari sini sana belakang sana. Iya. Tadi sih denger yang suara. Di atas gak ada orang ya. Jadi sekali lagi di atas gak ada orang. So, ya. Rame kali kayaknya makin lama. Iya, benar. Orang seru cerita saya mancanegara. Nggak pernah dengar ya mancanegara. Selama ini kan lokal. Kalian lokal Kalau mainnya. yang lah. mancanegara Nah, itu pada umumnya yang sebilang ya, dia itu banyakkan imprint. Imprint itu apaan? Dia kayak leftover energy dari satu kejadian. Oke. Jadi misalnya kalau crime scene, ya nampak sih langsung kebanyakan kayak gitu. Berarti menurutmu the spirit didn't move on, jadi dia kayak looping the Iya. the Dia bisa whole, looping punya. the whole ini ya, the whole tragedy ya. Iya, bisa. Tapi saya setuju sih sama ngomong dia. Kenapa? Karena ada negatif energi di sana itu. Iya, negatif kerjaannya di sana itu kalau nggak staff berantem, customer berantem. But it's a pub. I mean like orang kalau mabuk kan memang I know, but tapi sesama staff pun bisa sering ini kayaknya emosi ya. emosian. Iya. Energinya itu kayak bawaannya mau marah gitu ya. Itu. Including you guys nggak sih? Maksudnya sebagai partners pemiliknya gitu. Kita kalau misalnya ada argumen kan masih argumen dalam tahap ini tentang bisnis, kenapa strategi segala macam gitu, tapi nggak pernah sampai personal things nggak gitu loh. Argumen cuma ya kenapa strategi ini nggak, kenapa ini nggak dijalankan gini. Biasanya di sekitar sana argumen pasti di sekitar bisnis lah, nggak ada out of personal thing, nggak ada. Kalau karyawan udah sampai personal gitu loh. Sebenarnya itu energi kayak gitu mau dibersihin sih bagusnya. Soalnya lama-lama kalau dia numpuk kan bisa jadi violence. Oh benar. Iya. Nah, terakhir As in like you mean they can repeat the murder again? Yes. Hampir. Kalau udah sampai segitu ya. Hampir kejadian, Bro. Oh ya, berarti Yes. hampir kejadian. Hampir kejadian. Di staff. Tamu sama staff. Hah? Tamu sama staff. Beneran. Hampir kejadian. Dan untung nggak kejadian. Maksudnya tamunya itu tahu, Bro. as in itu bikies, gangster. Oh, yang mereka bawa pistol, bawa yes. gitu.
Hampir. Like gang members gitu ya? Ya, cuma ya berhasil kita redamkan. Kalau enggak kejadian. Man, that will be awful. I mean, ya. Itu. Gila loh. Cuma itu. gara-gara diliatin sama staff dia nggak senang. Tapi banyak sih yang kayak gitu sih. Hanya perkara what you looking at. Gitu kan. Itu. Dia lagi main, tempat kita kan ada pool table. Jadi dia lagi main pool table, minum, tapi dia nggak mabuk gitu. Cuma staffnya ngeliatin terus gitu. Dia nggak senang. Oh. Namanya staff dia ya, people is playing pool, dia karena dia tiap hari di sana kan ya dia liatin aja gitu loh. Ya. Tapi ya those just little look sparking things. Dia belum pernah ke Medan nih. Kalau Medan restorannya ya waitersnya cuma liatin kamu aja makan gitu. Kamu belum terbiasa kayak gitu ya kan? Belum. Itu. Jadi ya itu cerita kedua. Terakhir. Interesting. Yang kedua ini interesting. Kita say goodbye to that place juga lah. Itu kalau boleh tahu, in fact with business nggak sih? Or it's gara-gara itu apakah ada berpengaruh dengan bisnis? Kalau yang tadi kan yang sebelumnya yang kamu bilang kan ada berpengaruh ke bisnis. Kalau ini ada berpengaruh nggak? Kayak misalnya menurun atau apa gitu, omset gitu? Itu kalau misalnya dari segi omset segala macam kita masih ke arah sains yang nggak seperti tempat pertama tadi ya. Karena mungkin dari wilayahnya, dari capacity of spendingnya, consumer behaviornya itu masih di arah sana gitu loh. Bukan seperti di cerita pertama tadi. Karena mungkin masih bisa di-explain dengan everything yang berhubungan dengan itu ya. Bisa dianalisa lah ceritanya gitu. Oke, nice. Nah, menurut kamu kenapa kamu? Ada yang lewat-lewat. Kondisi kayak mana sekarang di ruangan ini? Mulai rame ya di belakang, tapi kalau di sini kayaknya yang lantai 3 udah turun sih sebenarnya. Ya. Makanya dari tadi kamu dengar deg gitu. Itu lari ke sini ya. Ya, di karena belakang itu kayaknya. Di belakang semuanya. Iya. Sama di depan ada satu si sebelahmu ya. Di siapa? Di sebelah siapa? Di sebelah Luis. Enggak, Luis aman. Itu di mana? Across me. Oh ini itu. Ya di speaker di kursi ini. Kursi ini. Pas. Oh, pas duduk si kurcaci itu, si kerdil. Kayaknya lagi dengar cerita dia, enak. Ya. Udah sering Udah sering. Mancanegara. Soalnya memang beberapa sih bilang iya sama, hal yang sama sih. Jadi which means nggak ada yang bohong dong, soalnya sama ceritanya. Ya udah oke. Your next story. Aku ya. Ngomongnya keras ya, jauh nih. Aku sambungnya ke yang sekolah aja. Kalau sekolah itu memang kalau rame. Ceritamu kayaknya kalau dibukukan bisa ya. Dibukukan. Biografi dari kecil sampai dia sekolah ya kan. Jadi di sekolah itu pengalaman yang paling saya ingat pas SMP kalau nggak salah. Jadi kan itu kelas pagi kalau SMP. Di gedung lama juga. Oke. Gedung lama ya tau lah. Ini sekolahnya di mana sih? Jalan apa sih? Daerah mana? Tahu lah sekolah yang besar itu yang di jalan. Yang ada kuburan itu? Dekat. Oke. Udah lah, kita udah tahu lah terus. Jadi kan kita seringnya datang pagi-pagi gitu. Kalau saya lah ya, karena kita naik bus ya dulu. Sampai sekolah itu jam 6 paling cepat. Jadi itu kan gelap gulita. Nggak ada yang bukain lampu, ya AC pun nggak buka, office boy-nya pun belum, nggak ada yang sampai. Jadi cuman saya aja lah ya. Biasa di lantai 2 itu, pokoknya satu lantai cuman saya satu orang aja pagi-pagi. Jadi awal-awal itu ya hota-hota aja loh kan. Kamu sendiri? Iya. Hah? Wow. Soalnya temanku yang lain itu mereka di lantai 3. Oke. Kalau yang lain di gedung lain juga. Nah jadi nggak ketemu mereka. Jadi pagi-pagi jam 6 gitu kan masih sepi. Lorongnya panjang, kosong, gelap. Nah, kalau di kelas udah sama sekali gak ada lampu, tirainya ketutup, udah gelap-gelapan lagi situ kan. Jadi saya nunggu teman sambilan ya main HP lah ya sendiri. Sering di situ kedengaran kayak di koridor ada orang jalan, padahal gak ada orang sih, gak ada nampak lah pokoknya. Habis itu
kursi sama meja kita itu sering kayaknya kan kayu yang berat itu kan, kayaknya ada kedengaran suara kayak geser-geser gitu lah. Untuk pagi-pagi kursi sama meja itu masih rapi disusun. Oke. Jadi gak lama kan teman saya datang satu-satu. Sampai kita 5 orang gitu, kita duduk di tengah di barisan belakang. Kita gabungin 3 baris kursi itu, kita duduk sambil cerita. Ya kayak gini lah kita. Ya kayak gini ya. Ya Oke. cerita-cerita horor. Udah tahu, sengaja mancing ya kan. Nah, terus? Ya kita ya ngomong-ngomong sambil nunggu teman lain. Kita ngobrol lah. Jadi bilang si A, B, C, D sama si E, sama saya ya, berarti 5 orang. Kita itu ada dua cowok, 3 cewek. Nah, jadi kita mulai lo cerita, oh jadi di rumah saya itu nanti kayak gini kita ngomongnya. Baru gak lama, entah si satu tuh cowok ini, dia kan duduk hadapin kita. Dia diam. Dia nanya lo, kedengaran gak itu? Katanya kan. Soalnya di belakang di sudut ujung itu kayaknya kursinya kegeser sendiri. Oke. Tapi di saat itu? Saat itu kita kan lagi cerita. Nah, jadi nggak fokusnya ke tempat lain, kita fokusnya ke teman. Berarti cuma dia yang dengar? Nah, cuma dia aja yang dengar. Jadi ya teman kita yang lain, mana lu salah tiaw, kayak gitu loh kita kan. Jadi sambung cerita gak lama kedengaran lagi suaranya. Tapi kali ini dia di depan, di meja guru yang paling ujung situ lah pokoknya. Kali ini kursinya bener-bener kayaknya kayak keseret, kegeser kayak gitu. Dan itu keras. Semua orang mendengarkan. Semua orang dengar. Diam kita kan. Apa itu kan? Udah masih bisa bilang nggak ada lagi kayak gitu ceritanya. Jadi nggak lama kita kan mau cabut itu, karena udah mulai takut lah. Udah kayak gitu. Jadi kita ngambil buku sambil ngambil barang kita lah mau keluar kan. Gak lama tiba-tiba temen yang cowok ini satu, dia kedengaran lagi suara dari ujung belakang, terus tiba-tiba dia teriak. Teriak apa nih? Maksudnya kayak gitu ya? Iya, panik. Maksudnya dia panik kayak gitu. Weh, lu mikir. Dia bilang kayak gitu kan sama kita kan. Baru dia lari keluar lo cepet. Di situ kita masing-masing semua ya ikut panik juga. Lari lo ke depan. Jadi untuk yang ini ada anehnya sih. Personal. Kamu sendiri nggak melihat ya? Enggak, ini masih belum bisa. Berarti sebelum kejadiannya? Ya, Oke. tapi nanti. Anehnya ini kan harusnya kalau yang si cowok dia lari duluan, dia kan harusnya udah sampai di luar. Dia duluan kan? Dia kan duluan, Nah, kan harusnya dia duluan. Jadi orang pertama yang keluar itu rupanya bukan dia. Aku kira aku itu orang yang kedua loh. Jadi pas saya keluar itu ada teman cewek saya satu yang duduk di sebelah saya. Dia udah duduk di depan. Maksudnya dia udah di depan lah kan. Dia ngintip-ngintip lah jendela kita. Baru aku tanya, loh yang lain mana? Yang lain masih di dalam ternyata kan. Gak lama tiba-tiba ada satu lagi cewek yang duduk sebelah dia, di teman saya ini. Dia tiba-tiba muncul dari belakang dia. Dari belakang teman saya. Dia bilang, kok kalian lama kali keluar kan? Dia tanya kayak gitu. Yang anehnya itu, untuk yang cewek yang muncul dari belakang ini, aku nampak dia pas kita mau lari ke depan itu keluar. Aku nampak dia jongkok di bawah meja tempat kita duduk itu. Nah, aku nampak dia jongkok di situ, kayak panik gitu kan, kayak gini, jongkok di bawah situ lah. Lalu nggak lama teman cowok kita keluar semua. Si satu cowok ini nampak bajunya itu udah kayak berantakan kayak gitulah ya, kayak ditarik. Jadi dia nampak temen cewek saya yang ini, yang aku bilang jongkok. Nampak dia jongkok di gini. Dia bilang, "Weh, lu tadi yang tarik aku masuk balik ya," katanya kayak gitu. Sebentar, aku agak bingung. Aku bingung emang. Maksudnya gimana? Posisi tadi yang pertama kali yang keluar, seharusnya kan temen cowok kamu yang teriak tadi. Dia keluar dari ruangan kan kelas. Harusnya dia duluan yang keluar. Seharusnya kan dia yang keluar. Iya kan? Ya.
Tiba-tiba kamu keluar, kamu jumpa dengan teman kamu yang di samping. Baru yang si samping ini muncul sosok belakang, dan di belakang itu adalah temannya yang satu lagi yang dia bilang, kenapa kalian lama kali keluar? Padahal kamu lihat dia itu jongkok di kelas, ruang kelas kalian duduk. Iya, disitulah. Kenapa bisa ada dua orang yang bersamaan maksudnya itu. Oke, jadi sebenarnya yang mana yang asli, mana yang... Nah itu aku bingungnya sebenarnya. Jadi si cowok yang satu lagi bukan yang nampak lah ya. Jadi yang cowok yang nomor 2 ini, dia pas keluar dia langsung tunjuk teman kita yang aku bilang jongkok di bawah meja itu. Dia bilang sama dia, lu kok tarik aku masuk balik tadi? Oke, dan dia bilang apa? Mana ada, orang aku yang duluan keluar. Katanya kayak gitu yang ceweknya kan. Berarti yang jongkok siapa dong? Yang jongkok siapa? Satu. Dia tuh yang tarik keluar, tarik masuk teman saya satu lagi siapa? Karena yang jongkok sama yang tarik kan sama orangnya. Iya, makanya. Right? Sementara dia bilang dia udah keluar dulu, iya kan? Iya kan? Aslinya kan dia bilang yang aku tadi udah keluar dulu. Yang teman cewek yang duduk sebelah saya, dia pun ada bilang sama saya, oh enggak kok, si ini dia keluar duluan, saya di belakang dia katanya. Oke. Misteri itu. Jadi siapa yang jongkok, siapa yang narik kan gitu. Nampak sih dia ditarik dari belakang karena baju kemezanya itu kancingnya ada kelepas. Habis itu ada koyak dikit lah ini baju kerahnya. Berarti ditarik dengan keras itu? Iya, makanya dia bilang, lu tadi tarik masuk kembali kan. Baru datang lagi teman kita yang lihat yang ujung ini. Dia langsung bilang, loh lah bukannya dia tadi tunggu aku di sudut, katanya kayak gitu. Hah? Oh my God. Orang yang sama? Iya. Jadi yang nampak dia itu banyak ya. Hantunya Naruto ini kayaknya nih ya. Dia ada Kage Bunshin. Bisa berapa bayangan dia? Ada Kage Bunshin. Gila loh, dia bisa bayangin jongkok, narik di sudut. Dan itu satu orang yang sama aja kayaknya ya? Iya. Mungkin belum makan juga temannya itu. Kalau satu belum sarapan. Kalau satu orang aja yang nampak oke lah. Ini maksudnya kita semua kena juga sih. Jadi Oke. Baru ya kita udah bingung sendiri kan di depan koridor itu. Si teman cewekku yang sebelah ini, dia sendiri yang ngintip tempat kita duduk. Baru dia langsung tarik lah. Step. Kenapa ya, aku tanya. Lu lihat dulu itu, katanya kan. Rupanya di tempat duduk kita itu kan kita taruhnya sambung semua kan. Pas itu tempat duduk itu ada satu cowok. Dia tidur kayak gini, kepalanya lihat kita kayak gini. Dia mukanya itu senyum lebar. Dia kayak gini sama kita. Dalam keadaan kepala gini? Iya. Berarti kepala gini nengokin kalian. Berarti kepala gini ya, posisi kepala gini. Iya. Nengokin kalian gitu. Dan dia cuma gini-gini. Iya, gini-gini. Udahlah kita lari turun lah itu. Mukanya seram atau apa gitu? Maksudnya bisa dideskripsi. Kalian lihat semua ya? Bayangkan kayak kita ada nonton apa ya? Yang film yang pintu merah itu. Oh, Insidious. Nah, Insidious ada kan, mereka masuk ke dunia astral itu. Kan nampak, maksudnya ada kayak orang-orang itu. Oh. Mereka mukanya senyum kayak gitu semua. Oke. Kayak gitu. Oke. Lu mau siap-siap lari kan ya? Enggak, pegal soalnya. Oke, baik, siapin. Berarti yang kalian lihat itu cowok yang gini ya? Iya. Oh, itu serem sih memang. Dia gini, boleh tahu posisi tidurnya itu dia menghadap ke sini atau dia menyamping sambil dada sama kalian? Siap, ya kan kayak gini kan, ya. kan kursinya gini. Dia di sini gini, tidurnya gini. Ya, pas sama kursinya. Oh, berarti gini ya? Nah, jadi dia hadap kita itu kan hadap jendela. Dari gini, nengok ke kalian? Oh enggak? Pas jendela. Oh, oke. Baiklah. Oke. Ya udah. Sekarang giliran aku ya. Cerita aku ini sebenarnya kelen.
Jadi ceritaku ini sebenarnya adalah cerita dari pengalaman temennya videografer sih sebenarnya. Dan ini lumayan seram karena gangguannya itu lumayan banyak. Jadi dia itu bertubi-tubi. Continuous. So basically gini, diawali dengan cerita backstory dulu ya. Jadi ini case-nya ini adalah temannya mereka ini, sebut saja namanya Robi lah ya, kita panggil namanya Robi. Nah si Robi ini itu dari kecil itu dia udah broken home. Papa mamanya itu nggak pernah bisa cocok, dan mamanya itu akhirnya karena nggak tahan sama bapaknya, dia bawa lari anaknya itu ke Jakarta untuk menghindari bapaknya gitu. Nah karena Jakarta cuman ada paman, jadi mereka itu sementara nginap sama paman dulu untuk ke Jakarta. Nah pada saat di Jakarta, setelah settling down sebentar, rupanya pamannya langsung bilang, ya udah kalian kalau nggak gini aja, sewa rumah aja gitu loh. Kebetulan dia bilang ada temennya yang daerah Muara Karang, biasalah. Kalau Medan pasti udah daerah Muara Karang. Daerah Muara Karang kalian maksudnya nginap di situ aja, di rumah itu sewa. Terus sekalian dijadikan sebagai tempat untuk jualan. Daripada lu gak ada nganggur atau gimana ya udah lalu jualan aja. Jual sarapan kayak nasi lemak gitu, lontong yang gitu-gitu kan orang Medan kan suka yang kayak gitu. Dan Muara Karang kan memang pasarnya Medan kan. So ya udah dia bilang ya udahlah bolehlah gitu. Kebetulan harga sewanya juga lumayan murah. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal. Jadi ini anak 2 sama si mama di situ gitu loh. Nah pada saat hari pertama mereka itu sebenarnya nggak ada gangguan gimana-gimana sih. Cuman ada sesuatu yang aneh di malam pertama itu. Jadi mereka itu decide untuk jualan. Mereka hire beberapa kayak misalnya tukang-tukang masak, tukang cuci, tukang ini potong-potong gitulah, bibi-bibi gitulah untuk membantu mamanya. Nah jam-jam 4-an gitulah mamanya bangun. Biasalah kalau misalnya udah mau jualan sarapan kan pasti harus bangun pagi. Jam 4 bangun, turun ke bawah, dia cium-cium loh. Kok ada bau rendang gitu loh. Ada bau rendang gitu. Dia pikir, oh mungkin ada bibinya udah dateng gitu kan, udah masak gitu kan, siapa tahu duluan. Pada saat turun ke bawah, nggak ada orang. Nggak ada yang masak, di dapur kosong. Jadi bau rendang ini dari mana gitu, dia mikir ke sana gitu kan. Tapi ya sudahlah. Anggap itu sebagai positive thinking lah ya. Dia bilang gak ada apa-apa lah, itu mungkin sebelah-sebelah mungkin juga ada mau jualan atau gimana atau lagi masak gitu kan, dianggap kayak gitu aja. Nah hari pertama lewat begitu saja, malam pertama lewat begitu saja. Masuklah malam berikutnya jam 4 juga bangun dia. Nah pada saat ini case-nya bibi-bibi itu udah datang. Jadi yang bantu dia itu udah datang. Terus sama nih, dia turun ke bawah, ke dapur, bibinya lagi sibuk-sibuk ini, mereka 2 siap-siap untuk prepare mau jualan gitu kan. Tiba-tiba di tengah preparation ini, jam yang ada di dinding ke depan jatuh. Terkejut dong dua-duanya. Dan nggak ada yang pegang, nggak ada angin, nggak ada orang di situ. Mereka hanya bisa saling berhadapan, saling nengok-nengokan. Tapi ya kayak ya udahlah. Gitu maksudnya kayak nggak mau dibahas, anggap itu hal normal yang mungkin ada sesuatu yang mungkin pakunya nggak kuat atau gimana gitu loh, jadi makanya ke depan gitu jatuh. Udah selesai lah. Hari berlalu begitu saja gitu kan, beberapa mereka settling down di situ, ya namanya juga baru-baru. Nah akhirnya kenalah si Robi ini suka main game dulu, main komputer. Kenapa? Ada yang mau ngomong, tapi aku nggak dengar. Siapa? Dengarnya itu suaranya kecil kali. Mau ngomong itu dalam arti pengen komunikasi? Kayaknya di sebelah. Barusan aja. Apa dia bilang? Nggak tahu dia mau ngomong apa. Cewek cowok? Cowok. Si cowok? Oke. Udah nggak ada lagi. Ya udah. Pas. Mungkin dia suka sama. Oh ada cewek nih, biasanya nggak ada cewek di sini. Pas Koko ngomong dia yang sibuk. Oh ya, dia yang sibuk. Oke. Ya udah, akhirnya hari-hari berikutnya si Robi lah ya, kita bilang si Robi main game. Nah, dia itu punya lumayan ya satu presisi yang
selalu kalau main game itu dia itu ada ritualnya. Dalam arti ritualnya itu dia harus mengencangkan volumenya harus di angka tertentu yang gitu-gitu. Nah biasanya kalau misalnya kita bilang lah ya, contohnya volumenya 100, dia selalu tune-nya itu di 80 contoh. Nah itu selalu dia tune ke 80 dan dia itu selalu berada di titik itu, dia ingat itu selalu dan nggak pernah dia geser. Karena kebiasaan dia. Dia. Main game ya, main game online biasa lah ya. Nah akhirnya sak kencing si kawan, pergilah kencing. Nah pada saat kencing, selesai kencing, balik lagi ke tempat dia main game. Akhirnya dia dari pause, resume lagi. Setelah resume, kok suara kecil ya? Dia langsung bingung gitu. Baru dia cek, volumenya kok udah di 40. Padahal tadi kan 80 kan, contoh. Nah, bingung dia, loh 40. Aku tadi kayaknya nggak ada sentuh-sentuh lah gitu loh volume gitu loh. Tapi kenapa bisa jadi 40 ya gitu? Tapi ya udahlah, dia anggap angin lalu, dia tune lagi ke 80, main lagi game. Cat. Biasalah anak kecil kan, nggak peduli. Nah, akhirnya pada saat dia tengah-tengah main game seru nih, rupanya ada suara gerasak-gerusuk di atas. Kayak kita ya. Jadi ceritanya ambil contoh lah, kita di lantai ini, gerasak-gerusuknya di atas. Udah diam kok. Dia nggak peduli. Dia main game terus tuh. Terus gerasak-gerusuknya makin kenceng. Kayak duduk gitu. Kayak memang bener-bener kayak pacuan kuda lah gitu kan. Nah, mau nggak mau dia jadi kayak, siapa ya di atas gitu. Dia langsung gitu kan. Investigasi lah dia, pergi ke atas sendiri. Sampai dia ke lantai 3, ke tangga, belum sampai ke lantai 3 dia langsung nanya, siapa? Dia langsung gitu. Terus gak ada yang jawab. Dia tanya lagi, woi siapa? Kayak gitu kan. Terus ada suara kucing gitu. Cuman dia tahu ini suara kucingnya bukan suara kucing. Kalau kucing asli itu nyaunya itu beda. Ini kayak suara manusia yang buat nyaw. Dia saat itu kayak udah kayak yang dan ya biasalah ya, mungkin ada rasa takut atau gimana karena lantai 3 nggak ada orang kan. Dia langsung turun ke bawah aja lah gitu. Nggak berani lagi untuk kayak ini untuk berusaha untuk mencari tahu lagi gitu. Turun ke bawah, dia anggap udahlah nggak usah di ini. Tapi dia saat itu udah ngerasa di rumah ini ada sesuatu gitu. Karena miaunya itu beda gitu. Nah akhirnya karena udah diganggu-ganggu kayak gitu, suatu malam gitu ya, teman-temannya pada datang nginap di rumahnya, teman sekolah lah kita bilang. Jadi sleep over, semuanya main game, main kartu, main apa gitu-gitu kan. Nah ribut sampai tengah malam, biasalah ya kan, anak sekolah gitu kan, mungkin libur atau gimana, nggak mau tidur dulu, ketawa ngomong kotor mungkin, tak gimana ya kan, cowok kan gitu kan. Mak ya, saya gitu lah. Jadi pada saat dia kayak gini bla 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 selesai, barulah dibilang si Robby, udah kalian jangan ribut kali. Maksudnya main luan gitu, jangan ribut kali. Nanti ada yang ini gitu loh dia gitu. Orang itu nggak peduli, makin bener, Maici gitu. Bla bla sambil inilah kan, sambil main lagi. Rupanya di saat momen-momen seperti itu, pintu di atas mereka di lantai 3 tiba-tiba kedengeran kerasnya luar biasa. Akhirnya mereka semua terkejut dong, semuanya terdiam, kayak lo tadi, kayak so awkward silence gitu. Jadi kayak yang ayo udah yuk tidur ya gitu, semuanya kayak gitu. Ya udah kuai kuno gitu kan, semuanya tidur. Akhirnya balik lagi, mereka cuman kayak ya udahlah, anggap nggak ada kejadian apa-apa, tidurlah semua gitu. Tidur selesai, ya udah si Robby ya udah anggap ini pun ya udah, penting aku nggak ada ganggu kalian, kita damai aja lah ya gitu, peace bro gitu. Nah setelah itu beberapa hari kemudian lewat lagi mama dia. Nah mama dia ini suatu hari tidur sore, ya biasalah, bangun pagi jualan, siang ya bobo gitu kan, untuk bisa ambil tenaga kembali. Nah pada saat tidur sore, di tengah-tengah tidur sore dia kebangun. Dan kebangunnya itu benar-benar mendadak. Dari keadaan tidur seperti ini, tiba-tiba pem gitu
gitu aja. Dia langsung diam aja gitu. Dan gak ada menceritakan ke siapa-siapa kenapa dia bangun seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, keesokan harinya, adik dia itu tidur sore juga. Dan pada saat tidur sore, tiba-tiba dia lagi main game nih kan. Ada kedengaran suara orang jatuh dari tempat tidur. Buk! Gitu. Terkejutlah dia. Baru dia tahu itu adiknya kan. Dia langsung pergi ke kamar adiknya. Kenapa kau? Katanya gitu. Iya, tadi aku mimpi, katanya gitu kan. Dan aku mimpinya itu aku dikejar hantu perempuan, katanya gitu kan. Itu pakai baju merah dan mukanya meleleh. Katanya mukanya meleleh, wajahnya meleleh, wajahnya hancur, katanya gitu. Aku dikejar. Berarti gagal operasi plastik itu, nggak ke Korea. Kita belum tahu. Nah akhirnya mamanya pada saat dia cerita itu mamanya langsung ngomong ke mereka dua kan. Oh iya, katanya gitu. Kemarin aku juga gitu, dia bilang gitu. Jadi aku lagi tidur. Nah, pada saat aku tidur, tiba-tiba kayak ada yang bangunin. Dan pada saat aku bangun, sudah ada satu sosok perempuan pakai baju merah di depan aku seperti ini. Jadi bayangin yang mukanya dia gini gitu sama dong kan. dia tadi. Yes, cuman dia ini bersaling ini. Jadi kayak mukanya itu nggak serasi ya, maksudnya nggak searah gitu, tapi lawan arah. Dan itu mukanya meleleh juga. Makanya mamanya terkejut, dia langsung gini. Cuman dia nggak berani cerita, dia anggap ya mungkin masih mimpi atau gimana gitu. Ya on denial lah mereka gitu kan. Dan akhirnya karena kejadian ini dan akhirnya dia pun mengumpulkan cerita, dia bilang iya aku juga diganggu begini. Sekeluarga memutuskan untuk ya udahlah kita coba carilah si S4 ini lagi. S4, oke. Ya. Nah, setelah mereka mencari, ya awal-awalnya sih katanya yang datang itu adalah notabene mungkin agak-agak seperti either aku nggak tahu ya statusnya itu bante kah atau apa gitu yang gitu kayak gitulah. Nah, pada saat itu si kita bilang orang pintar A ini dia menelusuri rumah ini. Jadi rumahnya ini guys, biar kalian tahu ya model-modelnya itu ya agak-agak ruko. Terus meskipun model ruko, tapi dia itu model tangganya itu adalah model tangga yang zaman dulu. Yang kalau misalnya kamu perhatikan tangga zaman dulu itu karena anak-anak tahu lah ya bayi ya itu yang ada di tangga setengah ada pintu lagi. Oh yes. Tahu kan model-model rumah kayak gitu kan. Setelah itu dia baru kunci supaya anak-anak nggak keluar atau mungkin ada pelihara anjing atau gimana anjingnya nggak keluar dari rumah gitu. Nah, posisi di mana perbatasan dari lantai 1 ke lantai 2 itu kan ada pintu ya. Nah, pada saat dia itu berusaha untuk naik nih si orang pintar ini, pintu yang ada yang menjadi pembatas dari lantai 1 dan lantai 2 tiba-tiba BAM! Kayak ada yang marah. Terkejut si orang pintar ini. Dan orang pintar ini hanya menelusuri sebentar. Dia cuma bilang, kalian pindahlah. Jangan tinggal di sini. Katanya gitu. Dia bilang sama maknya, karena yang orang dewasa kan dia. Maknya bilang, maknya kan harus pemikiran dong. Baru aja pindah. Harus pindah lagi, nggak iya juga kan. Sementara ekonomi juga belum stabil, gimana dengan gampangnya kamu suruh pindah gitu. Terus akhirnya ya udah si A ini orang pintar A ini pulang. Orang pintar A ini pulang dan mereka itu kayak ya udahlah mau gimana, coba tes dulu, maksudnya siapa tahu ada lagi yang bisa ini kan menanyakan kita nanyakan lagi yang lain, siapa tahu ada yang bisa bantu kita gitu. Akhirnya selang beberapa hari datang lagi orang pintar berikutnya, orang pintar B lah. Nah orang pintar B ini dia ada pakai ini. Tuh, pinjam. Ini. Jadi dia kayak semacam apa sih namanya nih? Prayer beach. Praying beach. Intinya seperti dia itu bentuknya dari giok gitu lah ya, yang kayak gitu. Nah dia pakai. Dia yang agak taruh di gelang. Jadi kan sama persis seperti ini, kayak seperti ini. Cuma dia giok yang warna hijau gitu. Nah, anehnya pada saat dia mau nelusuri juga, bro, dia pegang tangganya, tangga yang ada di bawah belum naik ke atas loh. Dia baru pegang aja tangganya. Tahu nggak ini semuanya? Patah. Nggak patah, hancur. Bukan putus loh, ini bukan ini yang putus enggak ya, tapi ini semuanya giok-gioknya hancur.
berkeping-keping. Jadi bisa bayangin seserem itulah orang pintar aja pada saat pegang itu bus gitu. Makin aneh lah orang itu. Terus orang pintar ini juga angkat tangan. Bagusan pindah. Dia sampai bilang, oh ini udah nggak iya katanya gitu kan, bla bla bla. Cuman ya mau bagusan pindah gimana pindah juga kan gitu. Bingung juga orang ini. Akhirnya adalah saudara mereka datang. Jadi saudara mereka ini emang kayak dia bisa lihat gitu. Dia datang langsung dia bilang, wis rumah kalian Udah geleng-geleng duluan. sampai gitu, dia kayak gitu. Sampai dia nelusuri ke lantai 3, dia sampai bilang, wah katanya ini dulu ada sekeluarga katanya mati itu karena dibakar. Dan mereka itu penuh dengan dendam, makanya pakai baju merah. Jadi kayak mereka itu mati itu benar-benar kayak dalam keadaan dimana mereka itu Grudge. ya grudge, Holding grudge. holding grudge. Jadi seakan-akan mereka itu marah dengan apa yang menjadi keadaan itu gitu. Nah, mereka langsung kayak yang wow, ini udah nggak beres kalau tinggal di sini lama-lama juga bakalan ini kan, untuk bisnis juga nggak bagus gitu loh. Dan akhirnya mereka settle untuk ya udah, semenjak itu mereka berusaha untuk pindah gitu. Tapi ada beberapa side story di dalam cerita ini yang aneh gitu loh. Salah satunya adalah anjing mereka. Nah, anjing mereka ini dulu waktu di Medan, anjingnya itu nggak pernah bisa dengar kata-kata majikan. Kencing sembarangan. Iya, pipis sembarangan, mau suruh ini disuruh itu nggak ada. Tapi semenjak di tempat rumah itu, anjingnya bisa kencing sendiri di toilet tanpa diajari. Disuruh ngapain, kuai-kuai. Terus katanya bisa juga di tempat itu sembayang ya katanya. Di tempat sembayang juga kayaknya cuman bisa kayak ala-ala, kita tahu lah kalau dia itu kayak mau pai-pai atau gimana gitu, kayak memang bisa kayak gitu, sampai kayak aneh kuai gitulah. Nah itu katanya ada kejadian aneh di anjingnya yang dari behaviornya itu kayaknya berubah dari Medan itu ke Jakarta itu kok berubah kayak gitu, yang nggak bisa di-explain dengan logika juga gitu loh, kenapa bisa kayak gitu, karena nggak ada yang training gitu. Nah itulah cerita yang kalau orang bilang arwah grudge itu ada, ya memang ada. Ya memang, dan ini bukan satu, which means satu keluarga, 8 hantu yang grudge gitu. Cuma yang paling kelihatan itu yang si cewek. Gitu loh. Berarti tempatnya cocoknya jadi pet shop. Hah? Pet shop? Karena bisa cocok kan bro? Ya hikmahnya sih gitu. Business opportunity. Berarti dia nggak boleh jual sarapan sebenarnya. Pet shop. Dia buka pet shop. Ya betul juga, bilang sama kawan kalian. Tempatnya masih ada, kalau ada jual pet shop aja. Nanti anyways, masih udah berapa lama kita? Seberapa? 1 jam 20 menit lebih ya. Oke, ya udahlah, masih bisa lah, masih bisa. Udah mulai Ada cerita rame lagi? itu belakang. Ya. Udah diam kan di atas kan. Jadi belakang ini rame. Belakang ini ramai kali. Kayak pasar. Ada berapa? Mana aku hitung rame loh. Ramenya Rasanya itu di atas 10 kah? kayaknya ada kayak gitu. Di atas 10? Di belakang? Oke, nggak apa-apa. Panas hawanya. Nonton aja ya. Oke, Okay. jadi kayaknya dia boleh masuk nggak ini Ko Freddy kayaknya. Iya, serius, di depan pintu atau di belakang orang ini? Udah di belakang. Oh, udah di Mereka belakang. nggak Jadi kesini. ngapain nanya boleh masuk nggak? Boleh masuk, masa kesini nggak? Ya udah, sini banyak orang kok, masuk aja, nggak apa-apa. Nanti yang di sini. Masuk aja di sini, ini ada 4 orang kok di sini. ganteng-ganteng kok itu ganteng-ganteng Media-medianya semua. masih ada kok. Boleh nggak? Boleh nggak? Ini media-media siap-siap untuk ditempatin. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya udah bro, Oke. ceritamu. Nah, Last biasa story. sebelum Nah, saya nih. cerita, Balikin. Last balikin story dulu. saya itu mau tentang apa? Sama. Sama. Nah, ini Hah? makan dulu. Biasanya kan saya cerita kamu makan. Oh, Udah iya, makan iya. dulu. Enggak, ini Ini belum ceritanya mangga apa ini. restoran lagi? Masih di dunia. Di dunia ini. Inilah, dunia tourism lah, hospitality tourism. Oke. Nggak mau yang mau bawa mobil, Sir.
yang mobil janganlah. Itu personal kali, lain kali lah kita ceritain. Serem nggak? Kalau serem itulah. Lu tau lah, pernah gua cerita dulu lah itu. Nanti kalian nggak berani pulang malam lagi. yang cerita mobil kamu. Nah, nanti ya kamu cerita itu aja. Oh ya udah, kamu cerita itulah. Pendek-pendek aja lah, apa-apa. Nah ini yang terakhir juga nggak panjang-panjang banget kok. Nanti nggak berani pulang. Tapi anyway, mau cerita ini kita ke Bali ya, jalan-jalan. Tadi ke Australia, sekarang kita ke Bali. Jangan di Medan-Medan aja kalian, bosan. Oke, udah COVID kayak gini bosan kali. Jadi kita jalan-jalan virtual kali ini melalui cerita Spicy Ghost Stories. Oke. Berapa kali dia intro? Terus jadi ini kembali ke zaman SMA saya. Oke. Nah, ceritamu flashback terus ya? Flashback. Dari present, flashback. Oke. Iya, flashback semua. Jadi ini udah balik ke SMA 3 nih. Itu kan kalau kita mendekati mau tamat-tamat sekolah itu udah oke lah, yuk jalan-jalan bareng kita semua. Jadi kita sekitar 15-16 orang itu kita jalan-jalan dari Jakarta ke Bali. Jadi Jakarta kita singgahi, terus ke Malang, road trip lah sampai ke Bali lah, sampai kita nyebrang ke Bali naik ferry. Nah, sesampai di Bali itu kan terkenal dengan ini ya, tempat-tempat turis pura segala macam, dan lumayan mistis ya di sana ya, lumayan mistis. Oke. Nah, kita di sana itu waktu itu dibawa oleh tour guide juga, karena kita kan ya masih SMA lah, nggak tahu inilah, jadi terpaksa perlu tour guide kan, kita sewa bus, jadi hanya kita sama tour guide. Jadi sama tour guide itu dibawa ke suatu tempat yang notabene-nya adalah kuburan zaman dulu, ada historinya. Oke. Jadi zaman-zaman kerajaan gitu. Iya, zaman-zaman kerajaan gitulah. Jadi udah jadi tourist spot lah. Oke. Jadi tourist spot. Jadi untuk cerita tentang sejarah di sana. Nah, tapi sebelum kita nyampe ke sana udah dikasih tahu, jangan ada yang bawa tulang ke dalam. Tulang. Maksud untuk apa, Pak? Tulang? Nah, itu dia. Di Bali itu kan banyak souvenir. Oh, ya. Souvenir yang dari tulang Tulang sapi, tulang lah. Oke. Dan kita belanja. Oke. Kita belanja gitu. Terutama saya belanja gitu loh. Teman-teman lain entah ada yang iya, ada yang enggak gitu loh. Nah, tapi kayaknya kalau nggak salah cuma saya sendiri yang belanja itu gitu loh. Tulang. Seingat saya gitu. Nah, oke. Ya udah, kita ke tempat tersebut. Nama tempatnya apa saya lupa. Nah, sampai di sana ya udah normal. Wah, sejarahnya gini gono. Oke. Sampai sore kita mesti balik kan. Ya udah, balik ke hotel itu udah malam, sekitar jam 8, jam 9 lah kayaknya itu, setelah kita dinner di luar sebelum balik ke hotel. Jadi kita dinner dulu, habis itu balik ke hotel. Nah, disinilah gangguan terjadi. Saya ketika pulang ke hotel, saya tidak langsung masuk ke kamar saya. Saya masuk ke kamar cewek. Kamar cewek nih. Saya masuk ke kamar cewek yang seharusnya saya ke kamar yang saya tidur sama teman saya. Gitu. Kamar cewek siapa? Nah, saya ke kamar cewek pokoknya lah. Ada cewek yang saya suka lah, itu lah ceritanya. Nah, mau skinny pop dia. Ya. Terus saya ke sana, teman saya ini yang roommate saya itu, ya udah dia balik kamar, gitu loh. Soalnya satu kamar itu antara 2 orang sama 3 orang, gitu. Jadi udah kita ada beberapa kamar. Cewek ini kamarnya 1 orang atau dia 1 orang? 2. Berdua. Jadi berdua. Oke. Jangan yang ini dulu lah. Oke, gue pikir kalau 1 orang udah pasti skip bapak. Enggak, gila. Enggak boleh itu. Oke, terus? Oke, kita ya jagalah anak orang juga kan. Dia memberikan alasan. Oke, terus. Anyway. Jadi saya ke sana gitu loh. Ke sana biasalah dekatin cewek gitu. Nah,
ternyata di luar udah kegaduhan. Hah? Kegaduhan? Udah kegaduhan, kita nggak tahu di dalam kamar. Kita bertiga di dalam kamar, saya sama 2 orang cewek ini ngobrol. Oke. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar. Udah kegaduhan heboh. Kegaduhan apa sih maksudnya? Nah, di sini ceritanya nih yang serunya nih. Hah? Ternyata, saya kan ke kamar cewek nih. Saya nggak ke kamar saya. Jadi teman roommate saya itu kan udah masuk kamar nih. Ada satu teman nyari saya. Oke? Dia ketok pintu. Ketok pintu siapa nih? Ketok pintu kamar saya, yang saya nggak ada di kamar itu. Misal ini kamar A lah. Berarti ketok pintu yang ada roommate kamu ya? Ya, kita anggap lah biar nggak bingung ceritanya, itu kamar A itu kamar saya. Saya lagi di kamar D. Oke. Jadi di kamar D itu kita lagi ngobrol biasa bertiga. Ya. Di luar udah gaduh sekali. Kita nggak tahu apa-apa. Nah, ternyata kejadiannya apa? Si teman ini yang mau nyari saya di kamar A ini kan ketok pintu tok 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 gitu loh. Pintunya kebuka sendiri. Sedangkan yang satu lagi yang di kamar itu lagi mandi. Oke. Berarti nggak ada yang buka pintu. Nggak ada yang buka pintu. Oke. Ini saya mau ngomong merinding nih. Ada yang terbang lewat kakek-kakek. Waduh. Terbang lewat kakek-kakek. Melayang. Merinding. Dia posisinya berarti dia buka pintunya sendiri. Pintunya buka sendiri, kakeknya lewat depan dia. Terbang. Dia menjerit lah dia. Kami yang di dalam ini masih merinding nih. Kami yang masih bertiga itu nggak tahu sama sekali kejadian kayak gitu. Udah di luar udah heboh lah. Dia udah jerit sampai mukanya dia udah jatuh keduduk, mukanya udah pucat as in pale, bener-bener pale putih. Kita tanya kenapa? Terbang kakek gini. Udah terpatah-patah lah ngomongnya, nggak bisa ini lagi. Ada yang katanya udah ngadarin dia gitu loh. Yang satu lah masih mandi. Yang satu masih mandi. Ya PCC itu pasti. Udah nggak peduli lagi dia. Soalnya orang udah teriak, dia pun udah nggak peduli. Nah udah itu. Nah di sini lebih lucu lagi. Mereka udah heboh. Mereka nyari saya. Rifin mana? Gitu loh. Ternyata. Tapi ada yang tahu, saya pasti di sana, nggak mungkin ke kamar lain, di kamar D gitu loh. Karena kan ada yang tahu saya pengen dekatin si cewek nih gitu loh. Ya udah, digedor ke kamar D, tukar ngomong. Kami bertiga di dalam nggak dengar apa-apa bro. Kayak berada di dunia sendiri. Yes. Ngapain mereka bertiga di dalam pertanyaannya? Gedor pintu pun nggak? Tidak mendengar. Wah. Tidak mendengar sama sekali bro. Dan digedor bukan sampai udah gedor, gedebak gitu. Cuma di terakhir itu somehow kita barusan nyadar ada yang manggil. Oke. Barusan sadar ada yang manggil. Bukalah pintu. Kalian ngapain di dalam? Kita gedor, kalian nggak buka ini. Udah heboh. Kami masih santai-santai. Dengan Langsung misu, luan hamik kok lu lang. Apa nggak pala temannya ya kan, datang si kawinnya sama 2 cewek ya kan, kita di depan udah ketakutan. Nah udah gitu cerita orang itu sama kami. Nah habis cerita kan ada cewek-cewek lain lagi juga pada datang semua dengar cerita. Satu malam itu, satu kamar 15 orang baru tidurnya. Karena ketakutan. Yang cowok tidak berani tidur. Main geplek sampai pagi. Berjudi pula orang ini ya kan, mampus. Datang saya lihat, siapa yang suruh matiin handphone? Jadi orang itu main geplek. Saya udahlah, kalian main geplek. Toh kalian nggak tidur, kalian jagain saya tidur. Tapi pun nggak bisa tidur bro, karena ketakutan. Padahal rame loh. Nah, selidik orang itu nanya, kenapa sih bisa kejadian gitu? Dan kita besoknya cerita sama tour guide nih. Si tour guide nanya, saya kan ada bilang sama kalian jangan bawa barang-barang tulang gitu ke sana kan? Yang bawa siapa katanya?
Mereka liatin saya gitu loh. Karena saya ada beli cincin, beli ini gitu loh. Mereka liatin saya. Loh, saya bilang, mana salah saya bilang. Kan yang nampak dia, yang beli saya. Apa urusannya sama saya gitu loh. Nah, jadi ceritanya katanya seharusnya yang mesti nampak itu adalah saya ketika saya balik. Tapi kena yang si PCC itu. Kena si itu. Karena kau sibuk pacaran. Aku sibuk pacaran Mbak Hima. PCC bawa sial ya kan? Makanya jangan PCC aja kerjaanmu. Oh iya betul ya. Tapi maksudnya gini, kenapa ya tulang? Aku bingung. Kenapa? Ada alasan tertentu nggak? Mungkin secara kultural itu tidak boleh atau gimana gitu. Memang udah dilarang gitu loh. Nah, certain place di Bali itu kan udah dikasih tahu kamu nggak boleh pakai baju hijau atau ya betul. Apa betul, itu betul. Yang hijau-hijau lah pokoknya ya, itu. Sacred lah. Itu. Jadi ya semakin ke sana. Itulah. Jauh-jauh kali. Jadi ya itu kebas kakiku. Makanya duduk melantai sambil 2 jam itulah usia seperti ini. Kalau dia santai dari tadi ha. Nah, jadi anyway, nah itulah cerita dari pacaran aku. Medan. Bukan cerita aku, cerita pacaran aku dan cerita PCC. Jadi itu Himaya. PCC itu dia ya, bukan dari saya ya. Teman lu masih ada nggak sih? Masih ini nggak sih? Masih ada. Oh ya udah, jangan bro, jangan PCC lagi. Gawat lo. Kan nggak tahu PCC itu apa. Pocecu ya. Ya udah, cerita wo, Step. Itu tadi yang mobil-mobil itu gimana sih? Yang mau pulang ya. itulah, yang pulang itulah. Ini pendek-pendek aja. Jadi ceritanya ini pas saya kuliah. Jadi pulangnya pulang malam karena kuliahnya kuliah malam. Jadi pas itu kan hujan. Hujannya hujan deras sekali. Ini ada? Udah ada. Oh, udah okay. Ketemu. Jadi hujannya hujan deras. Jadi jarak pandang kita ke depan itu kira-kira 1 meter aja. Ini boleh tahu posisi di jalan manakah gitu kalian lagi di mobil ini kan? Bentar, ini di ini belum. Jadi pas pulang itu kalau hujan deras gitu tau lah kondisi jalan kan sepi. Pasti betul. Apalagi malam kan. Ya. Jadi ini pulang cepet supaya tidak banjir atau apa kan, ribet namanya. Nah, jadi pas sudah mau sampai rumah di jalan-jalan yang sepi kali lah, pokoknya dan sepi gelap karena gak ada lampu jalan. Tempatnya kayak tempat jin buang anak lah ya kata temenku. Kenapa gitu? Gak tahu soalnya gelapnya gelap kali. Oke. Jadi misalnya kalau kita naik mobil itu lihat ke atas spion, hanya hitam pekat lah, gak nampak apa-apa. Gak ada lampu jalan ya? Gak ada. Oke. Jadi daerah mana sih? Di daerah Gatot Subroto sana. Bukan jalan utamanya ya. Masuk ke dalam lagi. Oh, gang-gang gitu, maksud ke jalan-jalan kecil itu? Ya. Hah? Enggak, Bukan. Nah, jadi ini udah lewat simpang itu? Udah lewat simpang sekitaran ya supermarket yang besar itulah udah lewat. Oh, oke. Ada tahu aku itu kalau udah gitu. Sana oke, terus. Jadi pas itu hujan deras. Jadi lampunya itu di situ ada lampu jalan loh, setahu aku. Kalau yang jalan rumahku nggak ada. Emang di sekitar sana. Jadi bentar, daerah Darussalam itu kan? Ya, sekitaran. Yes. Di situ ada kedai nasi. Kedai nasi. 15.000 dapat ayam segede gaban gini, enak kali. Oh, ada. Kita. Kayak kan? Ada kan? Enak kali itu. Udah. Promosi makan. Terus. Jadi lampu saya kan arahnya ke bawah itu. Kita pakai fog lamp. Jadi pertama nampak kayak ada orang lah ya. Nampak kakinya aja. Jadi makin dekat. Oh, oke lah, nampak sampai segini kan. Ada orang. Dia berhentinya di tengah jalan, hujan deras kayak gitu kan. Oh, oke. Kondisi kamu sendiri? Ya, sendiri. Oh, oke.
Jadi hujan deras gitu, ya berhentilah saya. Ada apa lah ini orang kan? Kok berhenti di tengah jalan? Oke. Dia kan kayak gini tangannya. Oh, gitu. Iya, dia Kayak suruh stop. Di depan mobil. Iya. Depan mobil. Iya, dia minta kayak gini. Stop. Cewek Jadi, cowok? Cowok kayaknya. Oke. Jadi kukira Mau ini nyebrang. mungkin mau nyebrang atau Ah. minta numpang atau apalah ya. Minta numpang, serem kali ya. Bukan, kalau aku udah sering nampak itu kan sering loh numpang-numpang kalau malam gitu. Oh, iya? Jadi ya udah biasa. Astaga. Terus? Jadi ya aku tunggulah. Kok lama kali dia nggak gerak-gerak kan, mau nyebrang mau apa, nggak bilang nggak apa. Jadi aku ambil handphone di sebelah kan. Pas kulihat gini, habis tuh depan lagi udah hilang orangnya. Udah gak ada, tapi mendadak di sebelah saya ada kayak gitu. Di kaca. Tepat di kaca saya. Jadi nampaklah lagi orangnya kan. Dia pakai kayak baju warna hijau gitu. Nampak cuman badannya kayak gini dia. Baju hijau tapi nggak nampak muka. Nggak. Oke. Jadi aku mau buka kaca tapi kan namanya hujan deras lah ya. Nggak lah. Tiba-tiba tangannya naik lagi. Dia kayak gini di dalam mobil saya. Iki dia Nunjukin kamu. nggak, nunjuknya dia ke belakang saya kan hadap dia nunjuknya belakang saya. Ini ceritanya tuh bawa mobil gini. Iya. Jadi Dia nunjuknya ke sini, Iya, ke sini. ke sini. Dia di sini berarti kan. Dia sini, dia kayak gini kan. Berarti di cross kamu ya di situ ya. Jadi aku Diagonal. diam kan, ada apa lah ini di situ kan. Pelan-pelan kulihat Pakai handphone. pakai handphone, nah cahaya kan gelap kan. Rupanya di situ itu numpang di sebelah saya itu ada kepala orang. Ada kepala orang. Kepala orang duduk di, maksudnya berada di kursi. Kursi di sebelah saya. Kursi sebelahmu. Iya. Terus orangnya? Dia yang nunjuk kayak gini. Baru tiba-tiba saya dengar entah siapa yang ngomong. Dia bilang gini, balikin kepala saya katanya. Karena kalian yang ini. Dia udah tahu ceritanya, makanya dia sengaja tunggu klimaksnya. Kurang ajar. Aku untung nggak keluar cakap kotorku. Tapi ngeri sih bro. Ya Ngeri sih, katanya bro. balikin kepala saya kan. Pas itu aku udah ya gak bisa gerak, gak bisa ngomong, mau kedip aja pun gak bisa loh. Jadi Jangan gitu Baul. sengaja. Jadi ya langsung hadap depan, tutup mata dulu lah bentar. 5 menit itu di tengah jalan loh. Gak ada mobil? Gak ada yang lewat. Hah? Karena jalan Aneh kecil kali. dia. Iya, maksudnya kok? Iya. Oh. Sudah udah malam, jalan kecil emang jalannya sepi di situ kalau udah malam. Ya. Oke. 5 menit kayak gitu kan, gak lama naik lagi udah hilang. Semuanya hilang, termasuk yang di samping. Iya. Udah gak ada apa-apa. Itu yang di samping nggak nampak muka, jangan-jangan itu kepalanya di situ. Iya lo takutnya itu. Itulah dia minta kepalanya balik bro. Yang ngomong itu kayaknya yang ini. Oke. Balikin kepala saya. Pada saat dia berhenti di depan, dia nampak kepala nggak? Enggak. Nggak nampak Masa kepala dia juga? sampai setengah badan aja. Kan gelap dia hujan kan. Jadi kukira orang biasa lah ya. Oke. Tapi kan sering kan yang numpang dulu, ada yang numpang kamu cerita entah minta diantar kemana. Kalau Kan- minta diantar enggak lah. Cuman dia sekedar numpang, ntar aku udah sampai dekat mana dia udah hilang. Kayak gitu banyak. Wis, lama-lama dia jadi Grab hantu ya. Supir ojol. Jadi kayak numpang-numpang gitu. Tarifnya mahal. Iyalah, bayarnya pakai uang itu, uang apa? Akhirat. Bank of Hell, tahu kan? Yang ada tulisan Bank of Hell. Bank of Hell. untuk bakar-bakar. Ya udah, itu cerita terakhirmu. Sudah akhirnya selesai. Thank you so much ya, dua-duanya sudah hadir. Makasih banget juga untuk makanan-makanan enaknya Bro Rifin. Thank you. Thank you juga buat Stephanie yang sudah hadir. Jangan lupa ya kalau misalnya kalian suka di like dan juga di subscribe, and don't forget bell yang ada di sebelah subscribe-nya. Ya udah, akhir kata saya Freddy. Rifin. Stefania. Want to say thank you so much for watching and see you guys again on the next episode. Bye. Bye.